Saya akan contohkan, saya pernah membuat narasi untuk apa namanya, untuk video perkenalan ini. Sebentar saya buka dulu filenya. Jadi itu silakan saja Bapak Ibu apa namanya, apa namanya, apa, memiliki mengelaborasi gitu ya, apa saja yang mau disampaikan hanya tidak banyak-banyak. Nah, biasanya kalau di kelas saya itu sudah ditentukan, disediakan narasinya. Narasi untuk penyapaan apa namanya, perkenalan, misalkan gitu ya. Sebentar ya, namanya di pemutahiran. Mana nih? Oh, bukan di sini. Maaf. Kebanyakan file ini ya, pemutahiran materi tuton, misalkan saya mengampu metode statistika 1. Nah, biasanya narasi-narasi video itu saya udah sampaikan di sini. Misalkan narasi sapaan itu saya sampaikan seperti ini. Jadi tapi silakan ini mungkin sebagai acuan di beberapa e-learning itu sudah ada nanti narasinya. Namun mungkin ada juga yang tidak ada. Silakan Bapak Ibu nanti kalau tidak ada elaborasi aja memberikan apa namanya, perkenalan. Kalau saya pertama memperkenalkan diri bahwa ini adalah mata kuliah apa, kemudian memperkenalkan nama saya sendiri yang akan memandu dalam acara tutorial ini, kemudian bobot SKS-nya sekian, kemudian sumber materi yang digunakan adalah BMP 1 edisi kedua misalkan ya. Jadi mata kuliah ini saya sampaikan bahwa betapa pentingnya mata kuliah ini dipelajari oleh mahasiswa itu untuk apa. Ya, kemudian nanti seluruh kita mengajak kepada mahasiswa untuk bisa termotivasi melakukan perkuliahan. Nah, di sini disampaikan apa sih materi yang akan dibahas, sampai apa, kemudian nanti kegunaannya untuk apa materi ini, kemudian tutorial itu berjalan sampai berapa sesi gitu ya. Nah, di sini saya sampaikan. Nah, kemudian di sesi berapa ada tugas, saya pun di sini sampaikan. Sampai saya pun menyampaikan bahwa kontribusi per kegiatan itu apa saja. Misalkan nilai tugas ini nilai besar terhadap nilai akhir tutorial. Misalkan tugas itu 50% yang disampaikan Pak Agung. Kalau keaktifan dalam tuton atau partisipasi 20% dan pengerjaan diskusi adalah 30%. Nah, total kegiatan ini akan berkontribusi terhadap ujian akhir semester itu maksimum sebesar 30%. Namun dengan catatan mahasiswa UAS-nya nilainya tidak boleh kurang dari 30. Kalau nilainya kurang dari 30, berapapun tingginya nilai tuton, yang 30% itu tidak akan berkontribusi. Nah, sisanya ditentukan oleh nilai UAS. Nah, dalam pertama ini saya sampaikan itu. Nah ya, kemudian saya sampaikan juga untuk apa namanya, mengirimkan tugas tepat waktu dan segala macam. Nah, silakan itu dikemas oleh Bapak Ibu sehingga totalnya adalah mencapai 2 menit maksimum ya. Nah, itu contohnya. Kemudian yang tadi saya lanjutkan. Nah, bagaimana membuat video perkenalan? Nah, nanti kita sama-sama masuk ke sini ya, e-training.ut.ac.id. Sekalian saya akan menjelaskan apa saja sih tugas Bapak Ibu selama sampai 26. Nah, Bapak Ibu kan sudah dapat informasi dari UT menggunakan email masing-masing dan usernya password. Nah, kebetulan saya juga sudah masuk nih. Saya sudah dapat akunnya. Nah, apakah sudah bisa masuk ke kelas masing-masing? Seperti ini? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Sudah, Bu. Saya akan apa namanya akan klik mana saja Sudah, Bu. ya di sini karena saya bisa melihat 7 kelasnya ini karena nanti kami ikut menilai juga. Nah, Bapak Ibu, dalam e-learning ini seperti dalam ini e-training ya, tapi ini nanti pada kenyataannya sama seperti real nanti pada bulan April menjelang Lebaran Bapak Ibu harus mengisi tutor. Waduh, Bu Dewi, menjelang Lebaran harus mengisi tutor. Bapak Ibu bisa aja sapa dulu mahasiswa di sesi pertama gitu ya. Di sini ada pendahuluan. Jadi kami sini udah siapkan rumah-rumahnya. Ada sesi satu itu pertemuan pertama gitu ya kalau di tatap muka. Jadi kita itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Agung bahwa tuton itu bukan proses perkuliahan seperti Bapak Ibu mengajar di instansi Bapak Ibu.
Namun ini adalah bantuan belajar yang diberikan kepada mahasiswa dengan catatan bahwa Tuton ini fokusnya adalah kepada materi-materi yang dianggap sulit oleh tutor bila mana mahasiswa mengerjakan secara mandiri. Nah, selebihnya kami itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar mandiri. Karena memang titik berat di PJJ ini atau UT ini adalah belajar mandiri. Jadi nanti ada sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Jadi nanti Bapak Ibu, di sini kan ada tulisan merah-merah nih, ya. Nah, yang merah-merah ini silakan Bapak Ibu ganti dengan kode mata kuliah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan tidak paham kodenya, Bapak Ibu bisa mengecek RBVUT. Di RBVUT atau nanti katalog UT. Nanti akan saya jelaskan, misalkan di sini kan banyaknya dosennya itu dosen sistem informasi. Mata kuliah aja yang apa saja yang ada di sistem informasi, ya. Nanti silakan gantikan kodenya dan nama mata kuliah. Nah, jadi nanti yang merah-merah ini silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu isi. Nah, di sini Bapak Ibu harus membuat video nih. Yang merah ini di sini Bapak Ibu insertkan membuat video. Bagaimana membuat video? Sebentar, nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian nanti di sini ada larangan, bukan larangan ya, maksudnya tuh tidak diperkenankan Bapak Ibu ini tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Agung, menghapus sesi kelas simulasi. Nah, kalau menghapus Bapak Ibu, kami kesulitan nanti bagaimana teman-teman yang sudah mengisi, nggak tahu lagi recordnya. Kemudian menghapus materi yang sudah sediakan, menghapus atau menambah tempat diskusi, tidak usah Bapak Ibu karena ini juga waktunya pendek. Ya, Bapak Ibu kayaknya nggak akan sanggup dengan waktu 3 hari. Karena mahasiswa di kelas ini adalah 20. Nah, untuk tahap 3 ini mahasiswanya 20. Tapi kemarin Bapak Ibu tahap 2 itu mahasiswanya 50. Lebih banyak lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak diperkenalkan atau dilarang menghapus atau menambah tempat pengumpulan tugas. Tidak boleh, karena itu sudah kami setting dan itu kami sudah berikan formulasi di mana Bapak Ibu tidak usah lagi menghitung nilainya. Karena itu otomatis nanti ketika Bapak Ibu insert nilainya atau input nilainya itu udah otomatis nanti namanya terhitung secara sistem ya. Jadi pertama Bapak Ibu isiin yang merah-merah ini. Nah, kemudian di sesi 2 nanti Bapak Ibu pun ada yang merah-merah lagi nih. Nah, di sesi 2 Bapak Ibu membuat video sapaan sesuai materi sesi 2. Tadi diperkenalkan itu ya perkenalan Bapak Ibu. Bapak Ibu itu sebagai dosen apa, mata kuliah apa, kegunaannya apa untuk mata kuliah ini. Nah, kalau nanti sesi 1 sampai sesi 8 sesuai dengan topiknya. Ya, misalkan topik di sini contohnya ini membaca intensif dan ekstensif. Ya Bapak Ibu sampaikan bahwa materi yang akan kita sampaikan di sesi 2 ini adalah materi intensif dan ekstensif yang bla 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 bla. Mengapa kita perlu membaca seperti ini, kenapa kegunaannya untuk apa, kapan digunakan dan segala macam, silakan disampaikan dengan durasi tetap 2 menit maksimum ya. Nah, jadi nanti setiap sesi ini ada video sapaan ya. Kemudian ini semuanya ada Bapak Ibu video sapaan itu ya sampai sesi ke-8. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mau buat video, buat aja video dulu gitu ya. Video itu bisa membuatnya di handphone, bisa pakai Zoom gitu ya, apa sajalah yang Bapak Ibu biasa gunakan. Bisa juga Bapak Ibu kalau punya contoh video yang udah di YouTube perkenalan bisa di-embed ke dalam ke dalam kelas e-training. Saya kembali lagi ke sesi 1 sebelum nanti menjelaskan video. Nanti di sini Bapak Ibu ada kehadiran ya. Jadi semua ini akan sama di platform kami. Kami memiliki 1.343 mata kuliah. Semuanya akan sama bentuknya. Sekarang mahasiswa FST itu hampir mencapai 36.800. Kalau dibagi 50 mungkin ada sekitar berapa ya? Anggaplah 36 bagi 5 sebanyak 6.600 lah ya atau 7.000-an, 7.000 atau 7.500 kelas. Nah, semuanya akan sama kayak gini. Sehingga Bapak Ibu tidak diperkenalkan atau dilarang
mengubah atau menghapus apa-apa yang sudah kami siapkan di sini. Nah, di sini nanti ada materi pembelajaran, nanti akan saya sampaikan bagaimana menyematkan atau menambahkan materi pengayaan. Ya, di sini kami tidak memberikan materi pembelajaran yang biasanya per sesi karena latihan. Silakan Bapak Ibu isi. Nah, ini kegunaannya Bapak Ibu tuh isi di sini. Kemudian di diskusi, ini kami sampaikan bahwa kalau kita klik diskusi ini, Bapak Ibu sudah disiapkan nih ada 50 mahasiswa. Ada mahasiswa, ini diskusinya sudah ada nih soalnya. Ya, untuk diskusi itu sudah ada kasusnya ini. Ini contoh saja. Nah, kemudian di sini disimulasikan sudah ada mahasiswa yang menjawab. Ada 20 mahasiswa sampai ke bawah. Nah, ini harus Bapak Ibu berikan komen dan berikan nilai. Bagaimana caranya? Setelah saya jelaskan ini ya. Jadi setiap sesi selama 3 hari ke depan sampai tanggal 26, Bapak Ibu itu mengerjakan itu. Ya, menilai, memberikan komen dan segala macam. Nah, kembali lagi ke sini. Nanti, kok hilang ya? Halo? Ada, Bu. Masih ada, Bu. Apakah suara saya terdengar? Aman, Bu, masih kedengeran. Masih ada, Bu. Kenapa saya keluar nih ya? Bu. Maaf, Pak Ibu, saya keluar. Semangat ya. Aman. Aman. Nah, tadi Kita seperti simak disampaikan terus. oleh Pak Agung, di sesi ketiga itu ada apa Bapak Ibu? Ada tugas ya. Sesi ketiga, kelima, ketujuh itu ada tugas. Kita cek dulu sesi ketiga ada apa saja. Nah, Bapak Ibu tetap harus memberikan video sapaan, kemudian menilai. Ini sebetulnya instruksinya ya. Bapak Ibu wajib pada sesi ketiga itu memberikan nilai tanggapan. Kemudian wajib memberikan nilai tanggapan pada tugas. Nah, ini petunjuk-petunjuk yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi lihatlah yang merah-merah ini. Ini instruksi selama kelas training ini. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usahlah nambah-nambah yang lain, misalkan nambahin kuis, nggak akan keburu saya yakin. Mendingan Bapak Ibu selesaikan saja setiap sesi dengan baik di kelas ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau, ya silahkan gitu ya. Namun jangan lupa kami menilainya dari yang merah-merah ini nih instruksinya, dikerjakan apa tidak gitu ya. Kemudian begitu juga diskusinya ada. Nah, setelah diskusi di sesi ketiga, kelima, ketujuh itu ada tugas. Nah, ini tugasnya ya. Tugas ini Bapak Ibu klik. Nah, di sini disimulasikan orangnya 50 nih pesertanya yang mengumpulkan tugasnya 25. Mahasiswa yang dibutuhkan gradingnya adalah 25. Buka sama Ibu Bapak di sini, view all submissions. Nah, kelihatanlah ini. Ya, gitu. Oke. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa klik gitu ya. Apalagi dosen-dosen SI, saya yakin sudah familiar dengan berbagai hal seperti ini. Apalagi yang sudah sering bikin website, udah gampang deh embed-embed dari beberapa YouTube ataupun apa. Nah, sekarang bagaimana membuat video sapaan? Nah, Bapak Ibu, ketika membuat video sapaan, ini dinyalain dulu nih. Turn editing on. Jadi supaya kita mau mengedit ya, edit klik di sini. Nah, setelah klik di sini karena video sapaannya mau di sini, di insertnya nih di sini ya. Bapak Ibu edit di sini. Klik edit section ya, di sini edit. Nah, sekarang gimana Bapak Ibu mau ngerekam di sini langsung atau Bapak Ibu buat video direkam dulu di handphone atau pakai Zoom atau pakai Canva dan segala macam diperbagus-bagusin atau misalkan mau di YouTube yang udah ada silakan. Nah, kalau Bapak Ibu mau di sini ya, misalkan ini langsung diklik, ini tandanya record nih. Ya, yang tanda kecil ini nih, insert video recording. Klik sama Bapak Ibu. Nah, udah Bapak Ibu tinggal start recording di sini. Misalkan klik start, udah Bapak Ibu langsung ngomong gitu ya. Ngomong kok error tadi? Salah ya, bentar. Kamera Ibu harus dimatiin dulu, Bu. Yang di Apanya? Zoom, Bu. Yang di Zoom dimatiin dulu. Kamera mana? Kamera Ibu di Zoom Oh iya. Zoom, karena dipakai untuk Zoom. Oh, oke.
Jadi saya gini aja deh, nanti Bapak Ibu coba ya, karena saya nggak bisa pakai ini. Nanti kalau udah selesai, nanti stop untuk rekaman. Nah, contohnya kalau di sini adalah ini. Ini kelihatan? Nah, setelah Bapak Ibu nanti turn editing on, kemudian nanti membuat videonya di sini. Nah, kayak gini ya. Nanti klik yang ini. Nanti Bapak Ibu silahkan mencoba membuat. Nah, start recording, udah itu record, kemudian stop record. Baru di situ akan muncul. Atau kalau Bapak Ibu sudah memiliki ini, misalkannya udah memiliki seperti saya, karena di sini saya nggak bisa record ya, saya akan menginsertkan saja deh gitu ya, menginsertkan kemana nih? Maaf, saya ulangi lagi. Saya akan menginsertkan, aduh ketutup lagi, maaf salah. E-training. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat akun e-training, silakan nanti Mas Madi akan mendata lagi email siapa Bapak Ibu, nomor handphone yang bisa dihubungi dan segala macam ya. Misalkan saya akan membuat video perkenalan di sini. Nah, di sinilah perkenalan ya. Misalkan di sini saya akan insert nih. Saya udah punya yang tadi narasinya. Nah, karena saya udah punya filenya yang saya buat melalui Canva gitu ya. Kemudian saya elaborasi di Zoom. Saya insertkan di misalkan di sini anggaplah video perkenalan. Misalkan dituliskan. Saya ini kan, kemudian saya linkkan. Saya linkkan ke misalkan ke file yang saya punya. Saya punya file yang tadi, video sapaan saya udah cukup lumayan. Jadi itu saya pakai berkali-kali jika saya nggak berubah nama mata kuliahnya. Nah, misalkan ini videonya saya buat ada 8, 9 sama sapaan, perkenalan. Saya di sini aja tulisin. Ya, kemudian upload. Setelah di-upload nanti akan insert di sini. Nah, nanti ini akan kemudian kita save change di sini ya. Jadi perubahannya kita simpan, nanti akan muncul. Nah, ketika ini diklik, video perkenalan akan muncul. Kayak gitu ya. Nah, akan muncul nanti di sini saya buatnya apa namanya? Sendiri gitu ya, tidak kayak tadi saya bikinnya di Canva dan segala macam. Ya, mungkin ini namanya sekedar ini aja contoh gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini durasinya saya kebanyakan nih 4 menit, tapi saya udah kompres ya. Nah, jadi itu. Kemudian Bapak Ibu untuk yang lainnya, kenapa keluar lagi? Maaf, keluar lagi. Nah, untuk yang lainnya Bapak Ibu bisa juga mengembed dari apa namanya? Dari YouTube. Kalau Bapak Ibu sudah punya gitu ya, sudah punya apa namanya? Sudah punya materi ataupun punya perkenalan, anggaplah ya, Bapak Ibu bisa buka YouTube-nya di sini nih. Misalkan kita ambil di sini contoh aja ya, contoh misalkan tentang apa nih. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah biasa embed-embed udah ngerti lah ya. Nanti kan di-share. Misalkan anggaplah inilah contohnya ya. Ini. Kemudian kita share ini. Nah, kemudian nanti kan ini nih, embed. Kemudian copy yang ininya nih. Si link ininya di copy sama kita. Copy. Kemudian disisipkannya di mana? Di sini. Nah, di sini nanti di edit section ini kita akan cek lagi. Nah, di edit section nanti Bapak Ibu misalkan mau taruh di sini nih. Nah, cari yang embed. Nah, kalau mau cari yang embed ini kan sedikitnya toolbar yang muncul. Bapak Ibu klik yang ini nih. Toolbar to go nih, klik. Kemudian cari yang embed nih tandanya ini ya. Lebih besar, lebih kecil. Kita klik di sini, kemudian baru insert. Nah, ini harus hati-hati. Insertnya itu dari mulai sini sampai sini. Yang tadi linknya di sini. Oke, update. Udah selesai tuh, ada muncul di situ ya. Kemudian simpan. Nah, ini contoh aja. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu berimprovisasi membuat video perkenalan, mau itu nanti di handphone dulu gitu ya yang lebih mudah.
yang pokoknya kemudahan ada di Bapak Ibu. Mau bikinnya langsung di sini, tapi saya nggak bisa mencontohkan karena sedang dipakai kameranya, atau mengembed dari YouTube yang udah Bapak Ibu ada, nggak apa-apa. Yang penting kami nanti bisa melihat bahwa Bapak Ibu mampu menggunakan fitur-fitur yang ada dalam e-training kami yang bisa digunakan untuk memotivasi mahasiswa kami selama dalam tutorial online. Nah, perkenalan itu sangat penting Bapak Ibu, terutama memberikan wawasan kepada mahasiswa kenapa dia harus ngambil mata kuliah, kenapa dia harus mempelajari ini. Nah, kalau kita berikan informasi yang pas bahwa mahasiswa itu harus belajar ini tuh untuk ini, kegunaannya nanti di pekerjaan untuk ini, bisa mendorong mahasiswa untuk belajar lagi lebih giat. Itu tujuannya. Nah, kemudian kenapa di setiap sesi juga perlu ada, di setiap sesi ini perlu ada untuk menjelaskan apa saja sih topik yang akan dibahas dalam sesi 1. Seperti halnya saya juga sudah membuatkan narasi untuk para tutor sebagai acuan saja bahwa nanti di metode statistik 1, sesi 1 itu yang akan diberikan tuh ini. Nah, Bapak Ibu silakan tinggal membaca teks yang sudah disiapkan atau Bapak Ibu mau improvisasi, boleh. Ya, silakan saja. Nah, itu. Jadi, untuk membuat video dalam e-learning ini atau e-training yang Bapak Ibu akan lakukan sangat mudah. Jadi bisa saja nanti rekam saja di situ. Kalau Bapak Ibu nggak mau ribet, sekarang mah Bu Dewi hanya 3 hari nih waktunya. Saya mau di situ aja. Ya silakan, ya dicoba. Karena kami dalam training ini hanya ingin tahu sejauh mana Bapak Ibu bisa menggunakan fitur-fitur yang dapat mendorong mahasiswa kita belajar lebih gigih, lebih serius, sehingga mereka enjoy. Enak nih tutornya. Kok dia mah kita baru upload aja nih hari ini, udah dibalas sorenya misalkan gitu. Jadi dia semangat gitu ya. Nah, itu yang kami harapkan dari Bapak Ibu, mengapa hal-hal ini perlu disampaikan. Nah, sebagai bocoran nih Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu udah menjadi tutor, biasanya kami menjelang Dies Natalis atau Dispor Seni itu ada lomba tutor terbaik. Hadiahnya lumayan. Nah, itu biasanya dilihatnya dari apakah ada video perkenalan, apakah ada video setiap sesi dan sebagainya. Apakah dia tepat waktu dalam memberikan penilaian diskusi atau memberikan penguatan kepada mahasiswa terhadap jawaban yang diberikan. Ya, itu mungkin untuk sesi dalam membuat video. Jadi silakan lakukan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa tadi harus di turn editing on dulu, kemudian edit session di sini ya, diklik, kemudian nanti silahkan mau Bapak Ibu langsung di sini, tinggal klik ini insert video recording, kemudian nanti start, kemudian nanti stop, udah selesai gitu ya. Jadi nggak usah ribet-ribet deh. Atau kalau suka yang agak di improve ya dibagus-bagusin latar belakangnya gitu ya supaya backgroundnya kelihatan serius dan keren gitu ya, silahkan. Ya. Nah itu saja. Nah kalau ini nggak muncul misalkan ini tolong diklik aja ini ya. Ini tuh kayak untuk meminimais atau memaksimalkan. Jadi kalau ini nggak keluar Bapak Ibu klik yang di sini nih, yang kotak ini. Nah nanti muncul di sini. Ini untuk embednya, ini untuk tadi link, kalau kita mau ngelink hyperlink tuh ada yang tadi ya yang saya contohkan. Ini klik dulu, kemudian nanti dilingkan di mana filenya ada, udah selesai. Gampang ya sebetulnya. Nah, itu untuk video. Bapak Ibu ada yang sudah mencoba di sesi ini? Tapi intinya untuk untuk teman-teman yang ada di sesi ini sudah semuanya bisa masuk ya ke kelas e-training ya. Jadi tidak asing lagi. Kalau ada yang masih belum punya akunnya, kemudian belum punya kelasnya, silakan ketikkan atau klik di link yang Pak Mahdi sampaikan. Nah, kemudian di sini nanti Bapak Ibu di reelnya nanti ada kehadiran. Nah, kehadiran itu sebetulnya diisi oleh mahasiswa. Kami mewajibkan mahasiswa mengisi ini sebagai bukti bahwa dia berpartisipasi. Nah, nilai kehadiran inilah yang tadi nilainya 20%.
Jadi mahasiswa harus mengklik apakah dia ikut atau tidak di kehadiran ini, gitu ya. Ya atau tidak, gitu. Harus diisi. Nah, Bapak Ibu, yang tidak boleh dilakukan Bapak Ibu adalah tadi menghapus ya, menambahkan yang lain-lain yang seperti ada di merah-merah nanti itu tidak usah Bapak Ibu lakukan. Nah, sekarang bagaimana menyampaikan materi pembelajar? Misalkan menginsert ya, biar cepat saja. Nah, di sini kebetulan tidak ada materi pembelajaran karena ini masih training simulasi. Tapi nanti pada kenyataannya di kelas e-learning yang sesungguhnya itu sudah disiapkan oleh kami. Itu sebetulnya materi minimum. Bapak Ibu silahkan berimprovisasi. Wah, ternyata dengan materi yang ada mahasiswa nggak bisa nih ngerti. Saya mau ngasih nih ke mahasiswa materi pengayaan lain, boleh. Itu malah kita sangat dambakan dosennya seperti itu. Ya, dosennya seperti itu justru akan kita hargai. Mereka ingin lebih mahasiswa kami paham. Bapak Ibu, kami menginginkan mahasiswa kami itu anggaplah sebagai mahasiswa Bapak Ibu. Karena mahasiswa UT itu juga generasi Indonesia, generasi penerus Indonesia. Yang perlu kita bimbing, kita selaku dosen perlu membimbing siapapun generasi penerus bangsa kita. Mau itu kuliah dimanapun. Nah, mungkin sebagai catatan juga, ketika Bapak Ibu menjadi tutor UT, itu Bapak Ibu sudah menyumbang IKU ke perguruan tinggi masing-masing, yaitu IKU 3. Dosen mengajar atau berkegiatan di luar kampus. Nah, ini sebetulnya nilai tambah buat institusi Bapak Ibu. IKU-nya nanti bisa melambung. Apalagi misalkan dari institusi tersebut banyak yang di-hire atau direkrut menjadi tutor UT. Nah, ketika mau menambahkan materi, kita di sini edit lagi. Jadi nggak bosan-bosan mengedit ya di sini edit session. Kemudian Bapak Ibu maaf, maksudnya menambahkan materi. Kalau menambahkan materi, Bapak Ibu, di sini di bawah itu ada add an activity or resource. Nah, ini harus Bapak Ibu klik ya. Ketika kita ingin menambahkan mau itu pengumuman kepada mahasiswa, mau itu materi, Bapak Ibu klik di sini. Add ya. Apa yang mau diumumkan? Misalkan di perkenalan saya mengumumin nih, mau woro-woro mahasiswa juga supaya dia juga memperkenalkan diri, supaya sesama teman mahasiswanya dia saling berkenalan. Ya silakan Bapak Ibu pilih di sini. Ada yang sifatnya chat, ada yang sifatnya feedback, atau ada sifatnya apa. Misalkan ya, saya biasanya sukanya pakai ini nih. Misalkan ya, pakai yang ada corong biar woro-woro kesannya. Nah, di sini harus diisi, misalkan perkenalan mahasiswa. Nah, kita sampaikan apa yang mau kita sampaikan informasi para mahasiswa, misalkan ya, silahkan memperkenalkan diri, siapa, nama, misalkan dari mana gitu ya. Karena mahasiswa kita itu dalam satu kelas, seperti yang tadi Pak Agung sampaikan, tidak sama satu lokasinya. Ada yang dari Jayapura, ada yang dari Bandung, dari Surabaya, dari Semarang, semuanya bervariasi di sini ya. Dari UT mana, kemudian kerja di mana, tempat instansi kerja, misalkan gitu ya. Tempat instansi kerja, lain-lain. Nah, misalkan ini infonya. Nah, Bapak Ibu pengen bold nih ini. Ya kelihatan untuk para mahasiswa ya. Kalau mau di bold sama diwarnain boleh. Di sini warnainnya ya. Mau warnanya mau biru, mau di bold boleh di sini. Jadi ini semuanya fitur-fiturnya lumayan mudah ya. Kemudian ini mau di display mau ditampilin di depan. Oke, klik ini. Kemudian oke di sini. Save and return to course ya. Jadi nanti di sini akan terlihat. Ini pasti di bawah adanya. Nah, ini Bapak Ibu akan ke atas sini karena kalau di bawah kayak nggak kelihatan. Mau digeret ke atas nih, geret aja gini ya. Ini klik nih yang tanda kayak ini nih apa nih plus ini kita geret ke atas terus. Mau disimpan di mana? Mau disimpan dekat kehadiran. Biar mahasiswa kita itu mana nih jalan nggak? Salah di sini mau di sini aja nih. Nah, biar mahasiswa itu setelah ngisi baca. Nah, kayak gitu ya.
Nah, begitupun untuk materi pembelajaran. Bapak Ibu mau nambahin. Kayaknya yang diupload Bu Dewi itu di sesi 1 kering banget ya sesinya. Saya mau menambahin nih. Bagaimana mahasiswa paham di mana sih kelebihan ukuran pemusatan data misalkan ya, karena saya orang statistik, di mana kelebihan ukuran penyebaran data supaya mahasiswa lebih ngerti dan akan saya kasih contoh. Nah, buat lagi sama Bapak Ibu. Bapak Ibu ke bawah lagi nih, add activity or resource ya, tambahkan lagi activity-nya. Saya mau menambahkan nih beritanya tentang materi. Kalau materi Bapak Ibu boleh pilih file di sini, klik di sini. Di situ tuh ya plugin-plugin yang ada itu sangat mudah. Misalkan ini ya, materi pengayaan 1, misalkan gitu. Nah, sebutkan di sini. Dan Bapak Ibu berikan nih informasi para mahasiswa, silahkan misalkan untuk menambah wawasan Anda, baca materi pengayaan berikut, misalkan gitu ya. Di bold lagi sama saya biar mahasiswa ngeh. Kemudian saya lagi kasih warna merah deh gitu ya, biar mahasiswa tambah melotot. Nah gitu. Kemudian kita kasih filenya di mana? Pilihlah filenya di sini ya. Misalkan saya udah menyiapkan filenya yang tadi tuh di pemutakhiran. Di sini saya udah punya lengkap misalkan ya materi pengayaan. Saya udah buat misalkan sesi 1. Di sini saya tampilkan. Nah, jadi seperti yang tadi Pak Agung sampaikan, materi pengayaan itu bukan lagi berupa pertanyaan atau bahan diskusi teman-teman, tapi memberikan penguatan atas materi yang ada yang Bapak Ibu rasa belum paham mahasiswa dengan membaca materi yang sudah disiapkan. Kenapa error ini? Upload this file, choose file. Misalkan ini, oke. Upload this file. Nah, gitu ya nanti. Kayaknya terlalu besar, Bu. Terlalu besar Ibu. Berarti besar. Sorry. 127 MB ya. 100. Jadi Bapak Ibu filenya jangan besar-besar. Saya lupa ini berapa ya filenya. Cari file yang kecil. Bentar. Wah, ini aja lah. Mana yang kecil? Nah, ini yang kecil nih, sesi 2. Kompres, Bu. Ya, udah saya punya yang kompresnya. Upload aja yang kecil ya, size-nya. Misalkan ini deh. 400 nih, anggaplah di sini aja. Atau yang ini deh. Nih, yang 300-an. Nah, oke, simpen di sini. Nah, udah. Kemudian boleh berupa PPT, berupa PDF, boleh juga apa tadi dokumen gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Nanti kita simpan di sini. Nah, sudahlah ada di bawah, tapi jangan lupa, kok nggak ada ya? Ternyata di bawah. Nah, geret lagi sama Bapak Ibu. Nih, ini. Geret ke sini. Oh, tadi saya belum, geretnya kejauhan. Tadi saya belum diiniin ya, belum di display, karena udah di bold, udah di merah, belum di display nih. Nah, klik displaynya biar muncul. Oke, sip. Nah, nanti di bawah kelihatan tuh. Tuh, merah ya. Merah menyala, semangat, memberikan semangat pada mahasiswa. Kita klik di bawah. Nah, di sini naikin lagi. Nah, gitu ya. Nah, ini cara memberikan atau menginsert materi pengayaan yang Bapak Ibu perlukan. Nah, dalam e-training ini itu harus diisi setiap sesi. Itu tugasnya, ya. Kalau nanti pas kenyataan di e-learning sudah Bapak Ibu lengkap, kata Bapak Ibu tuh, ini mah udah cukup lengkap ya, nggak usah dikasih ke pengayaan. Tapi Bapak Ibu tuh perlu, aduh ini kayaknya garing banget nih yang diberikan Bu Dewi. Saya mau menambahin nih, kasihan mahasiswa, silahkan gitu ya. Tapi dalam e-training ini simulasi sepanjang nanti sampai 26 wajib sifatnya Bapak Ibu mengisi ini. Tapi nanti nggak usah merah, nggak apa-apa. Ini mah saya mencontohkan saja ya. Nanti nyaru dengan instruksinya merah juga. Ya, nah gitu. Jadi pertama Bapak Ibu tugasnya itu membuat video sapaan setiap sesi ini nih ngegambreng nih. Sesi 1 sampai 8 sesuai dengan topiknya. Bapak Ibu silakan ini mau topik-topikan istilahnya gitu ya. Nggak usah ngikutin ini juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu paham, oh saya itu harus membuat video sesuai topik pada saat sesi 1. Oh saya itu harus membuat video perkenalan. Jadi ketika pada sesi berikutnya nggak usah perkenalan diri juga nggak apa-apa. Para mahasiswa yang berbahagia pada sesi kedua ini kita akan membahas materi ini.
Bahasan yang akan dibahas lebih detail adalah ini. Kegunaan materi ini adalah jika Anda telah mempelajari ini adalah bla 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 bla. Silakan Anda mempelajari BMP misalkan gitu ya. Metode statistika 1 SAT 4121 halaman sekian modul sekian. Nah, itu kita geret atau giring mahasiswa supaya belajar dulu sebelum membaca materi kita. Itu ya. Nah, kemudian saya pun mengingatkan besok Bapak Ibu akan diberikan materi diskusi dan tugas. Jadi intinya nanti setelah Bapak Ibu membuat video sapaan, menginsertkan ini misalkan ya materi pengayaan, kemudian menginsertkan informasi-informasi yang Bapak Ibu butuhkan, silakan. Nah, sekarang misalkan di sesi 1, ini sesi 1 tuh ada diskusi. Bapak Ibu klik di sini, ini soalnya sudah ada kami sampaikan. Bapak Ibu tidak perlu membuat lagi soal, karena soalnya semua kelas itu akan terstandar seperti ini. Ya, ini hanya contoh saja. Jadi nggak nyambung, jaka sembung ya, ini mah nggak apa-apa, nggak nyambung. Jaka sembung makan gedong-dong, nggak nyambung dong, jangan mata kuliah saya, nggak apa-apa. Namanya juga latihan. Nah, ketika diskusi yang Bapak Ibu harus lakukan ada klik ini. Ternyata pas diklik udah ada segambreng nih mahasiswa ngejawab. Nah, apa tugas Bapak Ibu yang tadi disampaikan oleh Pak Agung? Selama proses training ini, Bapak Ibu menjawab satu-satu nih. Menjawab dan menilai satu-satu mahasiswa ini. Misalkan nih jawaban mahasiswa 1 nih, demo mahasiswa 2 namanya. Namanya si demo. Si demo itu sama Bapak Ibu mau diberikan komen di reply di sini. Misalkan anggaplah saya juga nggak baca ya, karena juga liar lah. Saya hanya misalkan terima kasih atas jawaban Anda. Jawaban yang Anda berikan misalkan ya belum tepat misalkan gitu ya. Silakan Anda perbaiki kembali dengan membaca secara cermat soal diskusi tersebut misalkan gitu ya. Terus Bapak Ibu nilai, ini mah kurang bagus sih jawabannya. Nilai aja. Mau nilai misalkan 30, mau 40, mau 50 boleh. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau jawab sendiri ke mahasiswa tanpa teman-temannya tahu, reply privately. Ya, klik di sini. Lah, post to forum. Kemudian dinilai sama Bapak Ibu. Nah, nilainya di sini klik. Mau berapa nih? Tadi jawabannya kurang oke nih. Saya kasih 40 aja. Nah, gitu ya. Nah, ini artinya udah tersimpan Bapak Ibu. Kalau tandanya sudah segini nih 41 gitu ya, kurang 1. Ini artinya Bapak Ibu udah menilai. Udah menilai mahasiswa itu dan udah memberikan jawaban atau memberikan komen bahwa jawaban mahasiswa itu belum tepat. Nah, komen-komen ini harus segera ketika mahasiswa memberikan respon. Jangan dientar-entar, jangan Bapak Ibu nembak-nembak, entar gitu ya, entar aja lah mahasiswa UT ini nanti aja lah dikerjainnya. Taunya habis masanya. Nah, kalau Bapak Ibu memberikan komen di mana masa yang tadi Pak Agung sampaikan sesi 1 atau 2 minggu berakhir, mahasiswa tidak dapat kesempatan memperbaiki diskusi ini. Padahal diskusi ini bobotnya tadi tinggi lumayan 30%. Jadi Bapak Ibu berikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk mengetahui mereka itu. Benar gak sih jawaban aku, kok aku gak direspon ya sama tutor? Nah Bapak Ibu jangan salah, mahasiswa kami sekarang kritis-kritis. Banyak yang komen mahasiswa kami di Halo UT. Sampai Pak Warawadik 3 fakultas tuh panas kupingnya. Itu seabrek tuh tiap hari pas mulai itu Ton. Di minggu ke-1 atau ke-2 udah banyak keluhan tentang tutor yang belum memberikan nilai. Tutor yang belum menjawab atau merespon jawaban mahasiswa. Nah, itu tidak kami harapkan. Karena supaya mahasiswa belajar. Oh, ternyata ini tuh salah. Oh, tutor udah ngasih salah di sini. Saya perbaiki lagi, belajar lagi. Nah, itulah proses belajarnya mahasiswa. Jadi Bapak Ibu mohon jangan entar-entar di akhir-akhir menilai itu, karena mahasiswa kami harus diberikan kesempatan untuk mengetahui apakah jawabannya itu benar atau tidak. Ya. Nah, ini Bapak Ibu harus isi nih dari 1 sampai 25 nih gitu ya, harus diisi.
diisi beserta nilai dan komen. Semua nih di halaman ini tuh ada 25 mahasiswa. Aduh, Bu Dewi banyak banget nih. Anggap aja ngabuburit ya. Anggap ngabuburit Bapak Ibu. Tah, ini teh tugasnya. Tuh, saya mah dari Sunda, jadi ada teh adanya ya. Jadi nanti Bapak Ibu ini harus diisi. Misalkan ini nilainya, oh ini mah lumayan nih. Misalkan nilainya 80 atau 75. Jawaban Anda sudah cukup bagus, misalkan ya. Sudah cukup bagus. Namun Anda dapat memperjelas lagi, misalkan memperjelas lagi tentang bagian titik. Nah, gitu. Nah, jadi mahasiswa tuh belajar lagi. Oh, yang ini saya salah nih menurut Bu Dewi atau menurut tutor si A. Saya baca lagi ah. Nah, jadi mahasiswa diberikan kesempatan. Kalau tutor Bapak Ibu, dia itu bisa bolak-balik. Dia sudah di sesi 5 bisa menilai sesi 1. Bisa, tidak ditutup. Tapi yang rugi adalah mahasiswa kami. Mahasiswa kami tidak mendapatkan feedback yang baik dari para tutornya kalau sudah melalui waktu yang sudah ditentukan. Karena tertutup sudah bagi mahasiswa kami untuk bisa mengupload ulang. Mahasiswa kami tidak bisa mengupload ulang di waktu yang sudah dikunci. Karena misalkan sekarang 1 April sampai batas diskusi itu 14 April. Bapak Ibu teh baru ngisi tanggal 25 April karena kesibukan dan lain hal. Sibuk silaturahmi. Nah, mahasiswa kami nggak bisa lagi ngisi. Karena dia udah ada di sesi 2. Ya. Nah, itu. Jadi nanti setiap sesi ini diskusi mahasiswa, kemudian nanti di sesi 3 ada tugas, Bapak Ibu harus memberikan feedback dan juga nilai. Gitu ya. Misalkan ini tadi kita kembali lagi. Misalkan tadi, nah ingat sesi tugas itu di mana? Di sesi 3. Ya, di sesi 3 itu. Nah, ini adalah instruksi nih. Pokoknya yang merah-merah itu adalah instruksi selama Bapak Ibu berlatih di sini sampai tanggal 26. Isilah itu sesuai dengan instruksi yang ada. Kemudian di sini sama diskusinya ada 25 dan tugasnya pun ada 25 ya. Nah, sebagai informasi saja, di sini udah ada Ibu Bapak. Tugas itu udah ada ini. Tugasnya itu sudah ada kami siapkan. Misalkan ini adalah tugas untuk diskusi 1. Kalau Bapak Ibu download, tugasnya tuh ini diskusi 1 misalkan ya. Berikut adalah gini. Nah, ini adalah soalnya. Pertanyaannya apa ini? Nah, jadi si mahasiswa itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini sesuai dengan kasus yang di atas. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa menilai? Klik di sini, view all submissions. Diklik di sini, ya. Nah, misalkan di sini ini dilihat ini jawabannya nih. Ini si Nania. Misalkan Nania Julianda, dia menjawab pertanyaan 1. Kemarin ngejawabnya 15 Januari nih. Bapak Ibu mau berikan nilai sama memberikan komen. Buka di sini. Ya, di situ. Kemudian Bapak Ibu bisa ngelihat jawaban-jawabannya di sini nih tuh. Atau Bapak Ibu bisa download juga jawabannya. Kemudian Bapak Ibu setelah dibaca ini semua gitu ya, jangan nggak dibaca nih. Tapi kalau untuk sekarang simulasi ya nggak apa-apa nggak dibaca ya. Tapi kalau untuk nanti di e-learning kata Pak Agung harus dibaca sesuai dengan kondisi jawaban mahasiswa. Jangan nanti ketahuan Bapak Ibu nilainya misalkan 75 semua. Wah, ini mah nggak dibaca nih. Apalagi durasinya cuma sebentar. Wah, ini mah dihantam nih, dikasih nilainya gitu, boro-boro dibaca. Yang ada hanya ditulis aja 75 gitu. Misalkan ini nilainya 89. Misalkan ya, good job misalkan gitu ya, terserah ya atau apa, good job. Jawabannya sudah cukup baik. Jawaban Anda sudah cukup baik. Nah, tapi dia sayang sebetulnya dia tuh potensi ini dapat 100. Bapak Ibu sampaikan. Tapi ada beberapa yang masih bisa dijelaskan lebih detail misalkan ya, lebih rinci. Nah, misalkan bisa dijelaskan lagi, tolong dijelaskan tentang bla 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 gitu ya, titik-titik dan sebagainya. Nah, kemudian ini baru nanti tuh
disimpan. Atau kalau Bapak Ibu nulisnya di track changes gitu ya, misalnya Bapak Ibu komenin nih, rajin banget, komenin setiap pekerjaan mahasiswa pakai track changes, nanti di sini upload filenya, ya ambil di Bapak Ibu di folder, taruh di sini, kemudian nanti save change, gitu ya. Oke. Nah, artinya ini Bapak Ibu udah ngenilai, belum kesimpan ya, udah ngenilai dan itu tandanya akan ada di sini. Jadi udah ada satu yang sudah dinilai. Misalkan kalau saya keluar, nah ini udah ada satu, mana ya? Refresh dulu. Tuh, jadi nanti tinggal 24 nih net gradingnya. Ya, berkurang. Nah, tadi pertanyaan Ibu yang tadi itu sebetulnya yang dijelaskan Pak Agung menarik. Nah, ketika mahasiswa dinilai misalkan 50 nilainya, terus diberikan kesempatan memperbaiki. Dia memperbaiki. Nah, kelihatannya padahal ibu itu udah nilai nih, kok saya kayaknya udah nggak ada yang perlu di grading, kenapa ditagih lagi sama sistem? Nah, cara yang paling mudah adalah Bapak Ibu, ketika nanti mahasiswa memberikan revisi jawaban tugas, itu biasanya ada warna pink di bawah warna hijau ini. Ya, kalau saya segera aja ngelihat ini hijau semua, berarti kan baru satu kali. Nah, ketika ada warna pink, nah itu harus ditimpa nilainya. Artinya mahasiswa itu memberikan revisi atau nanti kelihatan dari tanggal ini. Kalau saya suka malas lihat tanggal ya, suka aduh kecil-kecil. Udah saya mah lihatnya warna aja. Nah, ketika ada warnanya beda nih, ini hijau-hijau semua yang ada yang dua ada pink, berarti si dua itu mahasiswa memberikan revisi. Harus kita nilai lagi. Mau ditimpa nilainya itu boleh. Ya, emang harus dinilai lagi supaya secara sistem tidak tertagih. Kalau Bapak Ibu merasa ini kan udah dinilai, kenapa sih kan itu udah muncul nilainya? Kenapa masih dinilai, masih sistem bisa menilai? Karena di sini statusnya belum hijau, masih ada yang pink-pink tadi, gitu ya. Jadi untuk membedakannya, itu trik saya aja sih sebetulnya, supaya segera dapat bagaimana supaya mahasiswa itu tahu, kita itu tahu mahasiswa yang udah dinilai atau enggak. Karena yang ini kan udah dinilai nih, udah kelihatan nilainya. Yang nilainya yang revisi atau memberikan lagi jawaban, nilainya itu udah muncul di sini, udah ada yang sebelumnya. Tapi tetap tertagih karena itu di sini nanti ada warna berbeda. Nah, itu harus dicek lagi. Makanya Ibu, Bapak nanti harus dicek lagi mahasiswa itu ada nggak yang menambahkan lagi jawaban, atau di sini kita lihat ada lagi nggak nih gradingnya. Jangan-jangan ada lagi. Kok ada melulu sih? Padahal saya udah nilai semua. Nah itu ya. Jadi mahasiswa memberikan revisi, tapi nilainya memang sudah ada di situ. Hanya warnanya saja yang berbeda. Mungkin itu dari saya untuk sekilas info bagaimana membuat video, bagaimana memberikan materi pengayaan, bagaimana Bapak Ibu melakukan tugas ini secara utuh dari hari ini sampai besok dan berkelanjutan sampai tanggal 26. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu silakan melihat warna-warna merah setiap sesi ya. Nah, ini tugasnya. Nih, tugas Bapak Ibu pada sesi 4 adalah nih, wajib memberikan nilai tanggapan pada setiap diskusi, tapi tutor tetap membuat video sapaan. Ini sebetulnya harusnya dimerahin nih. Lupa nih ngemerahin. Nah, ini yang awal-awal ini harusnya dimerahin semua ya. Jadi Bapak Ibu harus membuat video sapaan setiap sesi sama perkenalan. Jadi ada 9 video. Nah, begitupun sesi 5. Nah, sesi 5 ingat ada tugas lagi. Menjawab nilai diskusi. Waduh, 25 diskusi dinilai diberikan apalagi diberikan komen. Tambah lagi tugasnya 25 tambah komen. Aduh, jadi 50. Ya, ngabuburit lah Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi lihatlah yang warna-warna merah di setiap sesi dan setiap sesi membuat video sapaan. Kemudian Bapak Ibu untuk melihat lagi sebetulnya ya fitur-fitur yang ada di atau plugin-plugin yang ada di Moodle itu cukup banyak. Tapi biasanya Bapak Ibu yang paling sering digunakan adalah fiturnya files ini, kemudian feedback. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan obrolan misalkan ya atau chat kepada mahasiswa silakan tambahkan ini. Ini tinggal diklik aja, kemudian tinggal diisi. Misalkan Bapak Ibu mau menambahkan chat, saya mau ngobrol nih sama mahasiswa supaya dia tahu tulisin obrolannya apa. Misalkan diskusi tentang
materi A. Nah, Bapak Ibu tuliskan sini, mahasiswa yang belum paham, misalkan para mahasiswa yang belum Anda pahami tentang materi A, silahkan diskusikan di forum obrolan ini, gitu ya. Di sini boleh Bapak Ibu menambahkan, dan kalau bisa ya silakan berimprovisasi lagi. Saya mah biar mahasiswanya meleng, lihat supaya ini kasih biru, ini di display lagi, oke. Nah gitu ya. Jadi nanti, nah ini pasti akan ada di bawah. Info, kenapa jadi gini ya? Salah. Tadi dikasih shadow soalnya, bukan dikasih tulisannya yang warna. Maaf. Nah, tuh kan salah. Ini kita stabilonya hilangin putih, kemudian kita warnain biru tulisannya. Nah, gitu ya. Oke, kalau taruh di sini. Nah, ini pasti akan di bawah, jangan kaget. Geret lah sama Pak Ibu, geret kemana, mau di mana, mau di sini boleh. Nah, yang nggak boleh dihapus ini adalah ini nih yang biru-biru selendang. Ini nggak boleh dihapus ya, yang biru selendang diskusi, kemudian materi pembelajaran yang ada buku, kemudian ada motif ini, kehadiran ini nggak boleh nggak boleh dihapus. Karena ini adalah ciri khas kita untuk memberikan batas. Apa itu kehadiran, apa itu materi. Nah, Bapak itu nggak boleh itu. Kalau menambahkan tentang informasi, misalkan diskusi tentang ini silakan, boleh dengan cara tadi ya, menambahkan aktivitas di sini. Bahkan ketika Bapak Ibu di sini mungkin besok akan dijelaskan tentang praktikum program studi SI yang kayak tadi Bapak sampaikan banyak yang harusnya latihan, kami berikan sinkronus. Sinkronus itu adalah langsung ketemu seperti ini dengan menggunakan plugin-nya di sini, tapi belum diinstallin kali ya. Karena ini masih training. Itu adalah Microsoft Office. Jadi di sini nanti kita bisa membuatkan link kepada mahasiswa kapan dia mau berdiskusi tentang materi tertentu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dari saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mencoba menggunakan akun yang sudah di email ke masing-masing dan mulai sore ini bisa mencobanya supaya mencicil tugas-tugas yang ada dalam e-training ini. Namun saya juga berikan kesempatan pada Bapak Ibu nih untuk bertanya terkait dengan teknis tadi pembuatan video sapaan maupun materi pengayaan. Itu sebetulnya ya yang perlu disampaikan. Insya Allah nanti materi-materi terkait pelatihan ini akan disampaikan oleh tim dari PSDM untuk Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan tutor. Ada pertanyaan? Udah ada nih. Wah, mana duluan saya nggak tahu nih, Mas Jimsan, Mas Iqbal atau Mas Kirno nih. Silakan, mangga. Izin bertanya Ibu. Pak Jimsan deh. Pak Jimsan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, di sini saya mau bertanya. Tadi kan sudah disampaikan kalau training ini sebenarnya untuk menilai apakah kita bisa menggunakan aplikasi UT ini dengan baik atau tidak ya. Nah, Ya. jadi untuk yang saya mau tanyakan, kan di sini ada beberapa sesi ya, 1-8. Kita mengupload video itu boleh video yang sama nggak Bu? Atau harus kita buat 8 video yang berbeda? Ya, saya jawab langsung ya Pak. Iya. Sebaiknya sesi yang berbeda, karena sesi itu akan berbeda-beda. Ya, jadi nanti kami khawatir Bapak pas ada kenyataan nanti lupa. Videonya satu doang nih, 1-8. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu, meskipun misalkan sudah paham aplikasi, tapi tugas-tugas yang kami berikan di e-training ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena nanti pada realnya e-learning, Bapak Ibu satu kelas itu 50. Sehingga ketika Bapak Ibu dalam waktu 3 hari bisa menyelesaikan, memberikan feedback kepada mahasiswa 25, dengan begitu
cekatan gitu ya dan yang sesuai dengan jawaban mahasiswa, Bapak Ibu tidak akan merasakan berat bahwa nanti itu seperti 50 banyak banget. Dan karena juga kami mengharapkan Bapak Ibu sesuai dengan tenggat waktu yang kami sampaikan. Tidak melebihi dari yang disampaikan dalam settingan kami karena mahasiswa kasihan, mahasiswa kami tidak bisa memperbaiki bahkan tidak bisa mempelajari apakah dan bisa memberikan penguatan apakah jawaban-jawaban yang disampaikan itu benar atau tidak. Jadi saya khususnya untuk FST ini karena nanti juga akan dinilai oleh Pak Agung juga saya, Bapak Ibu saya berharap setiap sesi beda ya. Misalkan gini, sesi 1 adalah materi ini 1 menit ya nggak apa-apa Bapak. Kemudian sesi 2 adalah materinya tentang ini. Udah 3 kali klik udah mati, klik lagi udah mati, stop lagi. Jadi ada 9 kali start, 9 kali stop. Bapak membuat video itu ya. Karena itulah kami ngelihat kinerja Bapak Ibu itu dari juga komitmen Bapak Ibu mengikuti setiap langkah yang kami berikan. Begitu ya Pak Jimsan? Iya, terima kasih Bu. Terima kasih. Silakan Pak Iqbal. Ini bapak-bapak semuanya yang nanya, saya seram jadinya ya. SI lagi. Aduh, udah canggih-canggih Bapak SI mah. Permisi, selamat siang Ibu Dewi. Mangga, selamat siang. Siapa Saya ini? dengan Mbak Iqbal Oh ya, mangga, dari Bapak. IPS Mandala, Jember. Yang mau saya tanyakan ini untuk yang kolom diskusi, Bu. Untuk yang tugas tadi kan mahasiswa dapat memperbaiki tugasnya jika ada tambahan dan juga masukan. Terus untuk kolom diskusi apakah bekerja sama yang sama dengan tugasnya itu tadi. Terus kemudian juga misalkan ini ada mahasiswa yang rajin istilahnya itu kan kalau misalkan dikasih komentar kemudian tambahin tapi belum lengkap terus dikomentar lagi terus tambahin lagi ya itu kayak gimana Bu, apakah boleh apa terus misalkan ada batasnya atau tidak? Terima kasih. Nah, kalau di e-training ini nggak ada mahasiswa yang ngasih feedback, nggak ada mahasiswa yang balas-balasan sahut-sahutan karena ini waktunya pun terbatas Pak. Tapi kalau di Pasril kenyataannya mungkin ada mahasiswa yang sahut-sahutan. Nah, nanti silakan Pak Iqbal berikan batasan karena kan terbatas juga waktu ya. Mahasiswa kami itu Bapak tidak semuanya rajin, jujur. Jadi ada yang misalkan Pak Iqbal kasih sekarang nih feedback. Dia 5 hari lagi baru ngasih. Jadi sahut-sahutannya tuh nggak akan banyak Pak, paling 2 atau 3 kali. Keburu habis waktunya. Jadi mereka nggak bisa. Namun sahut-sahutan itu meskipun nanti hanya baik Pak, terima kasih Pak, itu harus dinilai Pak Iqbal. Meskipun nilainya misalkan aja lah ini mah terima kasih doang, kasih aja 2, 5 misalkan gitu ya. Karena nanti mahasiswa akan diambil nilai tertinggi dalam diskusi. Jadi ketika mahasiswa sahut-sahutan sampai ada 5 kali, Pak Iqbal pertama kasih 30, terus kasih lagi 75, dikasih lagi misalkan terima kasih Pak, dikasih 5, dikasih 89, terus dikasih lagi 10, nanti akan diambil ada yang 89. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, selama 3 hari ini sampai tanggal 26 tidak ada sahut-sahutan. Ya, jadi Bapak Ibu silakan menjawab saja sesuai dengan yang ada di situ. Tapi nanti real kenyataannya pas e-learning kemungkinan ada sahut-sahutan. Tapi saya yakin tidak akan terlalu banyak. Hanya sahut-sahutan itu perlu diberikan nilai. Karena kalau enggak Bapak Ibu akan tertagih secara sistem. Yang setiap minggu nanti Wadek 3 saya akan bawel Bapak Ibu. Akan memberikan reminder. Wih Bapak ini belum ngisi ini. Belum memberikan ini. Itu di email ke semua tutor. Ya, mohon maaf saya sampaikan karena itu sebagai salah satu cara kami supaya mahasiswa bisa belajar dengan baik dan mendisiplinkan kita semua. Demikian Pak Iqbal. Ada lagi silakan Pak. Siapa ya? Bu Siska dulu deh, perempuan dulu. Saya ngeri laki-laki semua nih. Ya Bu Siska, mangga. Iya baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Siska. Perkenalkan saya Siska dari Bojonegoro. Di sini saya ingin menanyakan Ibu, untuk website e-training UT itu kan ada 8 sesi ya Bu ya. Di mana kira-kira untuk 8 sesi ini kami bisa mengerjakan apakah kami bisa mengerjakannya mulai dari sekarang hari ini langsung 8 sesi atau 1 hari 1 sesi atau bagaimana ya Bu? Mohon maaf, terima kasih.
Wah, Bu Siska udah gercep nih. Nah, saran saya, Bu Siska, untuk sesi ini, karena sesi ini adalah video perkenalan dan materi, ya, sebaiknya Bu Siska ikuti saja. Ah, Bu Siska mah banyak waktu nih. Bisa nih bikin semua video 8. Bikin aja sekarang 8 atau 9 sama perkenalan. Terus cepluk-ceplukin di setiap sesi. Ah, mumpung ngabuburit nih masih ada waktu, bisa lah bikin video 1 jam 9. Bikin aja Bu Siska. Asik ya ternyata di Moodle. Nah, jadi Bu Siska udah aman tuh. Video sapaan udah selesai sesi 1 sampai 8. Oh, sekarang materi nih yang tadi disampaikan Bu Dewi itu juga materi. Coba Bu Siska insertkan materi-materi yang menurut Ibu Siska penting sebagai materi pengayaan. Oh, mau sekarang dicicil, misalkan sesi 1, sesi 2, boleh sampai sesi 8. Nah, untuk menilai diskusi besok aja Bu Siska. Jangan dihabisin. Masih banyak nanti tugasnya. Tapi kalau Bu Siska mau nyicil nih karena banyak ternyata ya 8 kali 25 udah 400 plus tugas 25 kali 375. Aduh, 475. Ah, saya mau nyicil. Boleh ya. Tapi besok pun nanti akan disampaikan oleh teman kami pun hal yang sama. Tapi kalau Bu Siska udah paham yang tadi saya jelaskan, bagaimana caranya menilai diskusi, bagaimana menilai feedback, silakan dicicil. Karena nanti akan dilihat itu kinerjanya dari hasil bapak-bapak ibu-ibu mengerjakan tugas yang kami berikan per sesi selama 3 hari. Begitu ya Bu Siska? Iya Bu, Terima untuk kasih. tambahan, berarti kira-kira kami mulai bisa mengerjakan simulasi yang di e-training itu mulai hari ini? Sekarang boleh. Oh, boleh Sambil sekarang sekarang Bu Siska saya jelasin juga boleh. Keren banget Bu Siska. sampai tanggal berapa ya Bu ya? Sampai tanggal 26 ya Bu. Oh, 26, ya baik. Terima kasih ya Bu. Ah, Bu Dewi cerewet banget nih, saya mau bikin video aja, boleh. Ya, silakan nanti satu selesai. Ih, asik ya, Bu Siska ternyata bikinnya di Canva gitu ya, di Zoom. Bagus banget backgroundnya. Terus di insert seperti yang tadi saya contohkan. Ah, saya mau nyoba yang di YouTube. Ah, saya punya di embed dari YouTube. Jadi Bu Siska bisa 3 tuh caranya. Bisa langsung record di yang tadi ya, yang ada gambar kamera gitu, bisa di insert, di hyperlink, bisa di embed. Wah, Bu Siska udah keren tuh, tiga-tiganya udah paham. Silakan Bu Siska, semangat ya. Oke, silakan sekarang Pak siapa ya? Pak Faisal. Banyak banget pertanyaannya ya. Jangan susah-susah Pak. Pak Izin mau nanya, Faisal. Bu. Halo, maaf, Bu. Berarti deadline-nya itu tanggal 26 ya, Bu? Iya, betul. Dan Jadi semuanya itu sebelum pakai Lebaran udah selesai ya. Oke, baik. Dan semuanya itu menggunakan model ya di LMS yang tadi yang disediakan ya, Bu. Iya, Oke, baik. Oke, mau nanya itu aja sih, Bu. keren. Make sure itu aja. Kayaknya langsung lulus nih, ya. Makasih, Bu Dewi. Sekarang, iya baik, terima kasih. Pak siapa Haryadi Yutanto? Haryadi Yutanto, mangga Bapak. Assalamualaikum, selamat siang Bu Waalaikumsalam, Dewi. mangga. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, perkenalkan saya Riyadi Yutanto dari Universitas Hayamur Perdana, Surabaya. Oke, ini pengalaman saya pertama Bu. Jadi kalau saya tadi ngikutin dari awal, ya saya coba gitu ya. Cuman ini saya ada kendala Bu. Yang pertama adalah saya belum bisa login Bu, yang tadi di-share. Yang pertama, pertanyaan saya belum bisa login. Jadi saya belum bisa ngerjakan ini. Oh, Nah, Bapak oke, tapi yang udah dapat email ya? dapat email undangan udah yang Oke. registrasi tapi saya belum ngecek ini dari tadi saya Oh ngecek ya, karena ini lagi di sambil di jalan jalan ya? sih Bu. Iya tuh, Ya lagi di gerak-gerak jalan. Bapaknya. Iya, lagi di jalan. Jadi karena mendadak ya, jadi ya udah kedua kadung di jalan jadi saya ngikutin dari tadi. Nah, kemudian yang kedua Bu terkait dengan aktivitas kita sebagai tutor gitu ya Bu ya. Nah, itu kan tadi kalau saya simak dari pagi tadi itu kan kita ini di-lock oleh sistem. Artinya batas waktunya 2 minggu per sesi. Nah, kalau di 2 minggu itu udah di per sesi, kalau kita ngerjakannya Bu, itu dalam sehari katakanlah, sebelum 2 minggu, ada kesempatan terus mahasiswa mungkin revisi atau apapun, itu apakah dimungkinkan? Ataukah per hari itu dijatah kamu cuman boleh Sinyalnya kali ya. Sinyalnya on off. Halo Bapak. Mungkin keputus ya. Nah, halo Bapak.
Halo? Putus Tapi dia, saya putus. udah menangkap Putus. Pak, apa pertanyaan Bapak. Nanti Jadi aja begini, dijawab dia nggak dengar nanti. oh iya ya. Atau nanti mungkin Pak Haryanto dikasih kesempatan lagi bertanya lagi ya. Karena di Ya. sini masih ngabering nih. Ngabering tuh banyak banget nih yang bertanya. Mungkin nanti Pak Agung bisa jawab, bantu jawab saya. Saya serem banget nih banyak bapak-bapak. Saya mau Bu Santi Nanti yang bapak-bapak ya bisa ke Pak Agung. Ya, sabar ya bapak-bapak ya. Saya mau ke Bu Santi, Ayu Dani. Nanti bapak dua, ibu dua gitu ya. Silakan Bu Santi. Terima kasih kepada Bu Dewi. Izin maaf ya Bu, saya kameranya di off kan karena sekalian ngomongin anak. Ya baik Bu. Jadi gini Bu, tadi ada pertanyaan dari Bu sebelumnya. Ya perkenalkan saya Santi Pradani dari Politeknik Negeri Medan. Sebelumnya tadi ada pertanyaan ada ibu yang bertanya kalau kita sekarang udah boleh ya Bu mulai trainingnya. Nah di training itu kan tadi banyak ada pembuatan video perkenalan tiap sesi, lalu ada diskusi, nilai tugas. Nah itu untuk training ini Bu boleh acak nggak Bu? Maksud saya apakah boleh ke sesi 1 dulu menjawab diskusi, terus menilai tugas, atau memang harus berurut? Kami itu harus buat dulu video perkenalan, terus baru video per sesi, lalu sesi 1 tuh kan tadi ada diskusi, dinilai dulu, baru nanti boleh lanjut ke sesi kedua buat video perkenalan lagi, nilai diskusi lagi, atau boleh acak Bu yang untuk e-training. Itu yang pertama. Yang kedua itu dari e-training itu kan mata kuliah Bahasa Indonesia Bu. Kalau misalnya kami buat berbeda untuk tiap sesinya, perkenalannya itu videonya bisa nggak Bu? Ya. Jadi udah pertanyaannya Bu Siska. Ya, jadi pertanyaan Bu Siska itu apa dulu yang harus dikerjakan. Jadi Bapak Ibu konten tidak akan kami lihat ya, karena di simulasi ini memang tidak sesuai dengan mata kuliah ampuhan Bapak Ibu. Namanya juga simulasi. Jadi kami hanya memberikan kasus saja. Di situ kan bahasa Indonesia. Nanti jawabannya apa ya? Nggak apa-apa Ibu. Kami hanya ingin melihat bahwa Bapak Ibu tuh komit menilai mahasiswa dan memberikan komen mahasiswa seluruhnya. Nah, kalau misalkan tadi saya sarankan kepada Bu siapa ya, tadi yang ibu-ibu, saya kan tadi menyarankan karena Bapak Ibu sekarang hari ini pelatihannya baru diberikan video dan materi, saya menyarankan Ibu isi aja dulu video sesi perkenalan semuanya, kemudian materinya semuanya. Nah, tapi kalau Ibu udah paham tadi alurnya seperti saya mah mau ngikutin satu sesi lengkap semua itu boleh. Ya, karena nanti pada kenyataannya Bapak Ibu, pas di e-learning, setiap sesi itu harus dilakukan secara berurutan. Karena kami akan menutup sesi yang belum bisa terbuka. Bapak Ibu ketika sesi 1 belum selesai, itu nggak bisa juga masuk ke sesi 2. Gitu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu, karena ini waktunya padat, mepet gitu ya, hanya 3 hari, silahkan Bapak Ibu melakukan sesuatu yang menurut Bapak Ibu mudah. Karena di sini kami hanya ingin melihat sejauh mana kinerja Bapak Ibu paham tentang fitur-fitur yang ada di Moodle, sejauh mana Bapak Ibu itu paham akan tugasnya, bahwa harus menilai diskusi segera, harus memberikan feedback segera, harus menilai tugas dan segala macam. Namun kalau sesi 1 ini sampai sore nanti jam 3 ditutup dan Ibu melanjutkan, boleh kerjakan 1 sesi dulu perkenalan. Selesai perkenalan. Ada waktu nih sebelum menjelang buka puasa, saya mau ngisi diskusi 1 boleh. Saya mau bikin video aja deh biar sekaligus kerjaannya bikin video biar besok itu tinggal ngenilai juga boleh ya. Namun nanti pada realnya itu tidak bisa tidak berurutan, harus berurutan. Tidak boleh aclok-aclokan kalau kata Sunda mah ya. Harus berurutan sesi 1 dinilai semua, nggak ada yang kelewat. Nanti kalau kelewat nanti Bu Dewinya bawel lagi ya, ngemail terus. Kemudian sesi 2 selesai semua, sesi 3 sesuai dengan batas waktu yang tentukan. Bapak Ibu jangan bosan, nanti saya khususnya Wakil Dekan Bidang 3 itu selalu mereminder Bapak Ibu kayak minum obat gitu ya, karena supaya Bapak Ibu segera memberikan respon, kasihan mahasiswa kami. Begitu ya Bu Siska? Oke Bu, terima kasih Baik. atas jawabannya. Nah, sekarang ke Bapak-Bapak lagi deh. Pak Habib Aston nih. Mangga Bapak Aston. Hotel di Bapak Aston ya.
Bangga Baik, Pak. Bu. Terima kasih. Ya, Perkenalkan, nama saya Habib dari Institut Setiami. Pertanyaan saya ada dua, Bu. Yang pertama adalah terkait dengan materi pengayaan. Nah, ya, materi pengayaan ini kan kami sebagai dosen kan ada beberapa materi yang telah kami buat gitu ya. Bisa bentuknya video di YouTube, bisa juga filenya itu dokumen. Nah, terkait dengan yang dokumen atau video ini, misal kita mau embed nih di apa namanya di LMS-nya, di apa namanya di Moodle-nya. Kan materi yang kita buat biasanya kan udah ada istilahnya apa namanya logo dari kampus di mana kami mengajar gitu ya Bu ya. Apakah itu nanti bisa pakai seperti itu atau kami harus edit dulu? Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan sesi 0 sampai ke 8 Ibu ya. Apakah itu dari awal sudah dibuka semuanya? Ataukah itu di lock per ini apa namanya? Misal sesi pertama baru bisa dibuka tanggal sekian gitu kan. Jadi kalau misal dibuka semuanya kan kami bisa mencicil bikin video dari awal gitu. Itu aja Bu, terima kasih. ya, baik, terima kasih. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk e-training ini yang selama 3 hari kami buka semua Bapak. Silakan Bapak mau menyicil juga boleh, gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ke Bu Siska dan Ibu siapa tadi Shirley ya. Pokoknya saya lupa nama ibunya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, silakan kalau yang punya, misalkan punya video pembelajaran untuk e-training ya Pak ya, itu silakan menggunakan yang ada. Misalkan Bapak udah punya nih di YouTube karena rajin banget nih tentang materi A, materi prodi mata kuliah A. Bapak ambil aja, misalkan materi itu masukin ceplukin di yang tadi materi sesi keberapa. Gitu ya, boleh. Nah, adapun nanti kalau pas di e-learningnya, apakah boleh seperti itu? Bapak Ibu, kami sebetulnya tidak membatasi dari mana saja dokumen atau informasi yang diberikan kepada mahasiswa, silakan. Yang penting disampaikan bahwa itu sumbernya dari mana. Supaya mahasiswa pun berlatih bahwa setiap kali dia mengupload atau mengambil sesuatu itu harus dicantumkan dari mana sumbernya. Nah, ketika Bapak menggunakan materi ini, Bapak sampaikan materi pembelajaran di Anu. Oh, ini dosen ini ya, ini. Enggak apa-apa. Jadi itu untuk menambah pengayaan mahasiswa. Siapa tahu bahkan dari video-video Bapak yang di YouTube itu tentang materi mata kuliah tertentu, malah mahasiswa kami mengerti. Tapi mohon maaf Bapak, di e-learning ini kami dibatasi untuk size-nya. Jadi ya tadi aja saya kan nggak bisa masuk tuh Pak yang terlalu besar. Ya, jadi mohon maaf untuk size-nya kami batasi. Kalau tidak bisa diupload artinya terlalu besar. Ya, jadi untuk e-training ini sekali lagi karena ini simulasi dan latihan calon tutor, kami memberikan keringanan kepada Bapak Ibu. Silakan yang mudah Bapak Ibu lakukan karena waktunya pun mepet. Yang penting Bapak Ibu semua instruksi yang merah-merah di setiap sesi itu semuanya sudah terisi. Yang merah-merah itu sudah terjawab semua. Nah, itu baru Bapak Ibu bisa dikatakan lulus ya. Paham Bapak? Terima Boleh kasih. bertanya lebih dahulu. Baik, mangga silakan Ibu. Atau Assalamualaikum Pak Agung ada yang mau warahmatullahi nambahin dulu Pak Agung? Ya Partner kami? cukup sudah. Ah ya, Sudah, baik. Nah lanjut. Silakan Ibu. Boleh bertanya saya lebih dahulu? Silakan Ibu. Dengarkah suara saya? Baik, Jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salam. saya Erviani dari IPB University. Mohon maaf, saya tadi dapat WA-nya jam 9:11. Suami saya sedang operasi di rumah sakit. Saya baru buka jam 2. Jadi saya Ya, belum Ibu. paham, belum dapat informasi apapun. Pertanyaan saya cuma satu. Apakah saya bisa lanjut ataukah saya harus di stop karena tidak ikut dari awal? Kalau bisa lanjut, bolehkah saya dapat materi-materinya secara online kah atau ke WA kah atau apakah begitu? Itu pertanyaan saya. Itu dulu karena saya baru bergabung. Boleh yang baru buka di pendahuluan kan Wah, ini Bu merah-merah Erti ini dosen saya, Bapak Ibu. Boleh yang di Bu sesi Erti ini pendahuluan. adalah dosen saya ketika kuliah di IPB. Selamat Ya. bergabung Bu Erti. Ya, Masih ingat makasih. saya? Masih, tapi ini lagi di rumah sakit, sinya lagi bed, Oh, iya. nggak bisa ngisi presensi juga. Ya, Nggak bisa baik ngisi semoga presensi. yang sakit segera sehat ya Ibu. Amin, amin, Bu amin. Ervi, silakan Ibu masih bisa bergabung dalam sesi pelatihan ini. Masih ada besok sesi 1 harian full. Untuk materi, Ibu bisa lihat di chat, itu sudah ada materi untuk peserta. Jadi Ibu silakan bisa download materi yang sudah kami Kebetulan saya juga cantumkan di sana chat dulu room. menjadi Ibu kepala untuk pusat bantuan selanjutnya belajar pada saat silakan COVID. Jadi ikut saja
dari rumah sakit Perkuliahan mungkin waktu sambil itu menunggu atau yang sakit dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang tadi diwarnain biru merah-merah di setiap sesi. Ibu Ervi Semoga, sudah memiliki akun ya, Bu? semoga ya Mbak, karena channel di sini bed ya Mbak ya. Semoga Oh ya ya. saya bisa buka Ya. nanti. Saya bisa Kalau kontak ada siapa hal-hal yang yang perlu ditanyakan bisa nanti saya japri? silakan. Siapa yang bisa Ya, saya japri ya? Tolong betul. kontak saya ya. Baik, Punten. terima kasih. Ya, Ini makasih dosen makasih saya banyak. sebetulnya nih. Makasih banyak, Terima kasih makasih Bu banyak. Ervi. Ya, Ya, salam makasih hormat buat banyak. Ibu. Semoga yang Ya, sakit segera sehat. Ibu juga sehat amin. selalu. Amin, amin ya Terima Rabbal Alamin. kasih. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah, ini ada dosen saya yang luar biasa, Ibu Erviani. Sekarang balik lagi ke bapak-bapak deh, supaya ini Bapak PNM. Penanaman modal asing apa ya? Bapak Enger, Binukopaksi. Silakan Bapak. Adakah Bapak Enger? Baik Bu, terima kasih. Angger Yang saya salah. ubah tadi. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angger Ginova Paksi. Saya dari Politeknik Negeri Madiun. Nah, Madiun. Iya betul Bu. Mhm. Terkait pertanyaan saya berhubungan dengan sistem di sistem e-training itu. Di sistemnya e-training itu kan setiap baik dari penduluan sampai sesi 8 itu kan ada apa ya, kayak semacam narasinya Bu, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah gitu kan. Nah, yang wajib dikerjakan itu yang berwarna merah. Nah, itu kalau sudah dikerjakan, apakah itu harus dihapus, ditimpa atau gimana Bu? Kalau video kan tinggal ditimpa aja, tapi kalau kayak perintah-perintahnya, misal pada bagian ini Bapak Ibu harus ngapain, apakah itu harus dihapus atau seperti apa? Kemudian kalau yang warna hitam, apakah boleh diubah, ditambahkan atau seperti apa? Seperti itu, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Untuk yang judul-judul, untuk yang apa? Yang merahnya di mata kuliah itu silakan dihitamkan. Kan di sesi 1 itu ada atau di perkenalan itu lupa saya sebentar. Ada yang judul atau nama mata kuliah ya. Ada judul mata kuliah. Ini sudah kelihatan lagi saya share? Belum? Belum Bu. Belum Bu. Judul topik. Jadi si Bapak ini ingin menghapus nih yang merah supaya hitam nih kelihatannya. Nih, yang sesi 1 di sini kan ada, karena beda-beda ya setiap kelas. Nah, nanti kalau yang sesi 1 tuliskan judul atau topik. Nah, ini silakan dihitamkan ya, dihitamkan. Nah, bagian-bagian ini yang sudah Bapak Ibu lakukan, nggak usah dihitamkan juga. Yang dihitamkan itu cukup judul aja ini nih. Ya, yang lainnya biarkan merah Bapak Ibu. Supaya nanti teman-teman kami ketika ada pelatihan nggak usah lagi ngerubah warnanya. Mudah. Tapi yang jelas ketika Bapak Ibu sudah melakukan tugas ini kelihatan kok semuanya. Oh, ternyata Bapak ini baru sekian mahasiswa ini yang dinilai. Oh, ternyata Bapak ini baru sekian tugas nih yang dinilai, kelihatan dengan segera oleh tim kami. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitamkan warna merah ya, kecuali judul. Judul setiap sesi boleh dihitamkan. Tapi ini juga udah hitam nih, kecuali sesi 1 aja. Tapi instruksi-instruksi yang warna merah tidak usah dihitamkan, nggak apa-apa. Nggak usah menjadi beban ibu-ibu, bapak-bapak menjadikan warna hitam ya. Biarkan saja. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengerjakan tugas seperti instruksi yang merah-merah itu. Karena kami pun nanti akan menilainya, tidak akan lagi melihat yang merah. Lihat, oh ada video, oke. Oh diskusinya udah dinilai sekian, oke. Tugasnya udah dinilai 25 dari 25, oke. Aman. Itu Bapak, ya. Tambahan Bu Dewi. Jelas Pak? Tambahan nanti untuk kelas e-learning yang kelas sebenarnya, semua perintah yang berwarna merah harus dihapus Pak. Ya. Kalau yang di petunjuk e-learning. kalau di e-learningnya, silakan tuliskan nama akun email itu diganti dengan email, diganti dengan nama Bapak Ibu. Jadi perintah-perintah itu dihapus. Karena kalau nggak dihapus nanti mahasiswanya bingung, nanti dikira itu perintah untuk mahasiswa. Oh iya betul. Untuk di kelas sebenarnya. Terima kasih. Jadi kalau yang di e-learning nanti yang sesungguhnya yang merah-merah hitamkan. Kalau dalam e-training ini tidak usah, biarkan saja ya. Kan dihitamkan, kalau itu perintah dihapus di kelas nggak apa-apa, di kelas sebenarnya. Karena itu perintah untuk tutor, bukan untuk mahasiswa. Nanti mahasiswanya bingung. Betul.
Ibu izin menindaklanjuti pertanyaan yang sama, Ibu. Ya, mangga Pak Muhammad. Oke, terima kasih Ibu. Kalau saya lihat di pendahuluan itu kan menuliskan judul topik sesuai dengan mata kuliah ataupun kita mengajar kan begitu Ibu ya. Selanjutnya sesi ke-1, di sesi kedua itu adalah dengan, mohon maaf agak lambat ini komputernya Bu. Di sesi yang ke-1 saya ulangi Bu, itu kan ditulis sesi 1, tuliskan judul topik sesi. Namun di sesi 2 sampai sesi ke-8 itu hanya berwarnakan hitam. Contoh di sesi 2 ini membaca intensif dan ekstensif. Nah, artinya apakah kita ini bercerita tentang membaca intensif dan ekstensif atau membaca intensif dan ekstensif itu kita ganti dengan judul bab mata kuliah kita ajarkan gitu Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Untuk sesi e-training saja ini, Bapak Ibu tidak perlu mengganti itu yang judul sesi-sesi yang ada selain sesi 1. Biarkan saja, ini kan sebetulnya tidak sesuai dengan ampuan Bapak Ibu kan. Jadi ini anggap saja untuk latihan. Kalaupun nanti di sini contohnya ya sesi 2 membaca intensif dan ekstensif, biarkan aja. Tapi Bapak Ibu silakan insertkan video sapaannya. Kemudian Bapak Ibu silakan memberikan nilai dan materi. Nah, materinya ternyata Bapak itu SI, saya mau menuliskan materi SI, nggak apa-apa meskipun di sini membaca intensif dan ekstensif. Ketika materi di simulasi ini, Bapak memberikannya materi yang sesuai ampuan Bapak, nggak apa-apa. Kita tidak akan menilai konten. Tapi tutornya ini kita bercerita tentang membaca intensif dan ekstensif begitu itu, mohon maaf. Iya, maksud kami dalam e-training ini kita tidak akan melihat kontennya Bapak. Oh, siap Ibu. Ya, tapi nanti di e-learning sesungguhnya tentu itu akan sesuai dengan bidang ampuan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu masing-masing. Oke, siap. Karena ini sifatnya juga latihan yang hanya sebentar waktunya 3 hari. Jadi Bapak Ibu daripada melama-lamakan membuat ini, Bapak Ibu konsen saja ke menanggapi diskusi, menilai diskusi, mengisikan materi pembelajaran, apa saja materi pembelajarannya, dan menjawab tugas serta memberikan respon atau feedback terhadap tugas yang disampaikan oleh mahasiswa. Justru itu yang akan kami nilai. Kami tidak akan menilai konten ya. Kalaupun nanti di sini membaca intensif, kemudian nanti materinya tentang graf, tentang kombinatorika, ya nggak apa-apa. Biarin aja. Yang penting, Bapak Ibu udah paham cara menginsertkan materi, cara membuat video. Gitu ya Pak ya? Terima kasih Ibu. Baik, sama-sama. Silakan yang lain. Mangga siapa Kalau diizinkan sekarang? bisa saya melanjutkan pertanyaan dari yang sebelumnya. Boleh, silakan. Baik, ya, Ibu Dewi, saya juga seperti Pak Muhammad tadi. Pertanyaannya sih, saya masih belum dapat ini terkait tentang video itu kan dibuat 9. Nah, kalau per sesinya tadi, kalau kita hiraukan yang seperti tadi di sesi 2, membaca intensif dan ekstensif. Nah, sedangkan di pendahuluan itu kan harusnya kita sesuaikan dengan mata kuliah yang sudah kita daftarkan. Nah, nanti pada saat kami bercerita di video sapaan itu terkait tentang tadi Ibu Dewi sampaikan itu kan nanti disampaikan sesi 1 topiknya apa-apa saja. Nah, ini yang kita pasti akan sedikit kesulitan kalau harus menyesuaikan, apakah harus menyesuaikan dengan yang membaca ini ataukah kita sesuaikan dengan mata kuliah yang sudah kita daftarkan. Nah, kemudian saya juga sudah sempat kebetulan di kolom chat itu sudah bagi untuk link pustaka. Saya juga sudah sempat buka. Kebetulan saya ambil basis data. Nah, di situ basis datanya itu hanya ada 2 bab. Nah, ini juga yang jadi bingung kalau misalkan saya ingin menyesuaikan di setiap sesi. Dari 2 bab ini apakah saya buat lagi topik-topiknya tersendiri sehingga dia menjadi 8 sesi ini. Nah, itu yang ingin saya tanyakan yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait tentang yang tadi Ibu sampaikan, diskusi dan tugas, itu kan ada perbaikan-perbaikan. Nah, apabila nanti pada saat perbaikan itu dilakukan dan ternyata nilai mereka itu belum dikategorikan lulus,
apakah program remedial itu diberlakukan juga atau tidak? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin yang terakhir bisa dijawab oleh Pak Agung. Yang tadi Pak, karena tadi udah dijelaskan sebetulnya di pas bagian Pak Agung. Ya, yang mana itu remedial ya? Yang remedial, ya. Oh, remedial untuk mahasiswa itu Betul. diberikan pada tugas 2 minggu itu Pak ya, tidak di akhir ya. Jadi kalau tugas 1 mahasiswa itu mempunyai kesempatan pada minggu ketiga dan keempat. Begitu lewat minggu keempat dia tidak bisa lagi perbaikan nilai. Ya. Oleh karena itu tutor harus cepat memberikan penilaian. Jadi kalau lambat udah lewat sesinya 2 minggu itu lewat nggak bisa lagi mahasiswa. Mahasiswa juga harus cepat menanggapi. Kemudian untuk pembuatan video, Bapak berini saja, bermaterinya topiknya itu berimajinasi saja. Pada saat ini kami akan sesuaikan dengan mata kuliah Bapak, misalnya apa pada sesi kedua ini kita akan membahas ini gitu. Nah itu yang penting itu lancar, suaranya jelas, gambar jelas sudah. Kami tidak mempermasalahkan materi, kan dari tadi udah bilang Bu itu, tidak usah terlalu pusing. Kalau mau membaca intensif boleh Bapak. Yang penting jangan lewat 2 menit gitu ya. Ya. Jadi Sesi Bapak berikutnya Ibu juga gitu, ya. mungkin Ya, tidak lanjut, Bu. usah dipusingkan dengan judul-judul yang ada setiap sesi. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menggunakan misalkan materi yang udah Bapak Ibu daftarkan boleh. Seperti yang tadi Pak Agung sampaikan, justru saat kami juga akan menilainya bisa nggak Bapak Ibu itu menceritakan tentang sesi ini tuh apa sih, materi apa yang disampaikan. Kami tidak akan melihat konten sekali lagi ya. Judul-judul ini bisa aja diabaikan sama Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa judul-judul yang ada setiap sesi kelas Bapak Ibu training itu memang tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu daftarkan. Dalam latihan ini silakan Bapak Ibu mau menggunakan yang Bapak Ibu ampu atau daftarkan boleh. Misalkan saya mau berbasis data aja ya silakan. Saya mau membaca intensif aja sesuai ini boleh. Karena kami tidak akan melihat sekali lagi konten atau materinya. Yang akan kami lihat adalah Bapak Ibu itu konsisten, komit terhadap apa yang sudah kami berikan penugasan kepada Bapak Ibu. Kalaupun nanti di e-learning pasti akan sesuai dengan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebetulnya kalau mau membaca buku atau sebagai acuan, Bapak Ibu bisa searching di RBV UT. Misalkan gini ya, RBV UT. Di sini semua ada mata kuliahnya. Mata kuliah yang ada di sini, misalkan FST, RBV itu ruang baca virtual, Bapak Ibu bisa membaca katalog, misalkannya katalog tentang sistem penyelenggaraan atau sistem kurikulum UT. Oh, mahasiswa SI itu ada mata kuliah apa saja? Lihat di dalam kurikulum. Oh, kodenya apa saja? Bapak Ibu mau menyesuaikan nih di sesi 1 dengan kode yang Bapak Ibu ampu, boleh. Di searching aja di sini nih, misalkan MSIM. Ya. Kodenya untuk sistem informasi itu misalkan MSIM. Untuk statistik adalah STAT. Misalkan ini MSIM. Ya. Bapak Ibu silakan pilih salah satu di antara ini. Tuh banyak. Ya. Mau data mining, mau pemrograman mobile, mau apapun, etika profesi dan sebagainya. Mau klik ini misalkan, saya mau membaca ini, boleh. Bagaimana caranya? Ini klik di sini untuk melihat. Kemudian Bapak Ibu ininya mahasiswa UT Peduli Umum kalau nggak salah ya. UT Peduli Umum. Kalau ini pakai akun saya. Ini captcha-nya 12. Captcha-nya. Oh maaf salah. Apa ya? Lupa lagi saya akunnya itu passwordnya di sini. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat passwordnya apa ini ya. Mahasiswa UT Peduli. Oke, kita ulangi. Misalkan Bapak Ibu mau etika profesi nih yang teori aja gitu ya. Kita ganti di sini mahasiswa tadi mahasiswa UT Peduli. Tapi ini Bapak Ibu sifatnya hanya bisa di view ya, nggak bisa di download. Yang bisa download itu mahasiswa kami. Nah ini adalah modulnya, isi dari modul kami. Kalau Bapak Ibu mau lihat silakan misalkan modul 1 tuh isinya apa. Nah, dilihat gitu. Ya, diklik aja di modul 1.
oh ini prinsip dasar etika profesi dan profesionalisme bidang teknologi informasi. Jadi bukannya satu-satu gitu ya. Kalau mau dibesarkan, klik aja di sini, geret-geret gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau mau diiniin lagi, klik begini. Nah, supaya Bapak Ibu tahu, oh ini tuh ada apa aja sih. Saya mah mau mengacu ke yang ampuan saya, terus supaya nanti ada gambaran pas di e-learning sesungguhnya, saya mau baca yang buku UT dulu, boleh silakan di sini aja dulu ya. Karena nanti Bapak Ibu belum bisa kami kirimkan modulnya sebelum Bapak Ibu selesai pelatihan ini dan dinyatakan lulus. Kalau Bapak Ibu selesai pelatihan dan dinyatakan lulus, akan dapat sertifikat sebagai tutor UT dan Bapak Ibu akan dikirimkan bahan ajarnya. Sebelum bahan ajar nyampe, Bapak Ibu silakan mencek atau melihatnya di RBV UT. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Ya. Iya. Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Isra dari Universitas Negeri Gorontalo. Ya. Ya, Ibu, yang saya ingin Oh, ini tanyakan Pak Kaprodi ya? Ya, Pak. Ya, yang saya tanyakan Ibu untuk pada e-learning itu kan ada pedomannya, ya pedoman untuk diskusi dan tugas, ya penilaian diskusi dan tugas. Kemudian tadi ada kolom untuk pengayaan. Kira-kira Ibu apakah pedoman untuk pengayaan apakah bersifat wajib untuk dicantumkan seperti itu Ibu dalam e-learningnya? Ya, Kemudian kalau di e-training ini Bapak wajib mencantumkan materi pengayaan. Iya, Ya, pengayaan. yang tadi saya sampaikan caranya di add activity or resource, kemudian Bapak tuliskan, kemudian pakai pluginnya mana, mau file, mau apa, silakan nanti dokumennya apakah bentuknya PDF, mau itu nanti berupa link video, mau itu nanti dokumen atau apapun silakan. Dan itu silakan di drag ke sesuai tempatnya. Ya, jadi Bapak dalam pelatihan ini untuk materi itu sifatnya harus diisi. Kalau nanti di e-learning sesungguhnya, silakan bagaimana baiknya menurut Bapak Ibu. Kalau ternyata materi yang udah ada kami siapkan sudah cukup, Bapak Ibu tidak perlu menambahkan, ya sudah tidak apa-apa. Karena sifatnya pun tidak wajib. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memberikan insight tambah wawasan kepada mahasiswa kami agar pemahamannya lebih lagi dan lebih paham, silakan dengan cara yang tadi saya sampaikan ya. Tapi kalau dalam e-learning ini karena emang materinya belum ada, kami mengharuskan Bapak Ibu mencoba menginsert materi dalam setiap kelas simulasi yang Bapak Ibu sudah dapat dari email yang kami berikan ya. Begitu Pak Muhammad Isra. Iya, berarti untuk link apa ya? Form untuk pengayaan wajib untuk 8 sesi ya, Bu. Oh ya. Ya. Kemudian Bu, satu pertanyaan mungkin pada saat e-learning sesungguhnya, apakah bisa untuk sesi 1 misalnya dengan sesi 2 kayak ada keterkaitan hubungan materi Bu? Apakah harus dituntaskan dalam satu sesi full Ibu? Kemudian bisa pindah ke materi berikutnya. Ya. Mbak Agung mau menyampaikan, menjawab, apakah harus ada keterkaitan setiap sesi, kata Pak Muhammad Isra? Ini yang di e-training atau di kelas sebenarnya? Di edisi e-training apa e-learning? E-learning Bu. Oh, e-learning Pak Agung. Iya, kalau di e-learning itu setiap sesi itu tidak terkait ya Bapak Ibu sendiri-sendiri. Jadi diisi saja, kalau tutor bisa membuka semua sebenarnya dari sesi 0 sampai 8. Ya bisa dicicil, jadi diisi setiap sesi kalau memang ada materi pengayaan begitu. Oh iya, maaf tadi saya keliru, yang nggak bisa melihat itu adalah mahasiswa. Mahasiswa. Kalau tutor mahasiswa bisa. ditutup matanya. Nah kalau tutor itu boleh, karena nanti bisa saja tutor bisa, ini kayaknya nggak lengkap nih sesi 3. Daripada keteteran nanti di sesi 3, kebetulan Pak Isra punya waktu nih untuk mendapatkan atau menambahkan, itu boleh. Maaf ya, tadi saya keliru. Jadi yang akan ditutup itu setiap sesi sesuai dengan jadwalnya adalah mahasiswa. Tutor bisa melihat dan menambahkan jika diperlukan.
Mohon maaf Ibu-ibu, saya klarifikasi Ibu Bapak semua. Termasuk video sapaan sudah bisa dibuat dari 0 sampai 8 di e-learning ya. Ya, betul. Kalau mau sekaligus dibuat misalnya biar dari bolak-balik nanti mumpung moodnya Ya. bagus gitu buat. Cuma topiknya disesuaikan dengan topik sesi gitu. Karena biasanya Jangan sama. mut-mutan tuh buat video itu, Iya, apalagi jangan ibu-ibu sama. harus dandan dulu. Misalnya kalau ada yang mau dandan, daripada dandan berkali-kali, mending sekali asal ganti baju aja misalkan gitu ya, atau apa. Gitu ya, Mas. Ya, baik Paham ya, Ibu. Mas ya? Ya, terima kasih Bu Dewi. Masih ada waktu 20 menit lagi, Bapak Ibu. Kayaknya Mohon semangat izin banget bertanya, ya. Ibu. Izin bertanya, Bu. Ya. Ya, silakan Ibu siapa? Nama saya Lia dari Politeknik Statistika SIS. Saya sudah mulai mencoba menjawab yang diskusi dan tadi kan Ibu mencontohkan untuk memilih reply private ya Bu. Ya. Nah untuk rekomendasinya apakah memang direkomendasikan untuk reply private atau public yang bisa dilihat semua orang? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan kami bisa melihat pedoman penilaian. Nah apakah pedoman tersebut bisa disampaikan secara umum ketika membuat video sesi masing-masing begitu Bu? Ya, Pak Agung Terima mau kasih. menjawab yang pertama, Pak Agung? Ya, yang pertama public dan private ini tergantung kepada siapa yang ditujukan Ibu. Kalau public itu yang sifatnya umum, ya untuk semua boleh mengetahui tanggapan Ibu. Kalau reply privately itu adalah khusus untuk mahasiswa itu menjawab, terutama kalau Bapak dan Ibu mau memberikan teguran kepada mahasiswa misalnya ya. Jadi teguran itu jangan dipublish gitu secara umum biar tidak mempermalukan mahasiswa. Itu tujuan ada privately jadi sifatnya pribadi. Tapi kalau yang sifatnya umum, jawaban-jawaban umum tidak perlu di private. Jadi kelihatan tanggapan Ibu dan bisa juga dilihat oleh mahasiswa lain. Mahasiswa lain juga bisa belajar begitu. Ya. Jadi itu bedanya private sama public. Private itu hanya sifatnya untuk memberi teguran agar tidak mempermalukan mahasiswa secara umum. Karena yang private itu hanya mahasiswa sendiri yang bisa membaca. Ya. Kalau terkait perbaikan tadi, berarti sebaiknya di privat saja begitu ya Bu? Misalnya jawabannya perlu diperbaiki bagian ini begitu misalnya. Betul. Ya. Perbaikan apa itu? Diskusi. Perbaikan diskusi. Ya, perbaikan diskusi. Misalkan Nggak jawabannya apa-apa. ada yang kurang tepat, Ibu akan memberikan ini jawabannya nggak pas nih. Yang pas itu tolong dijelaskan lagi gitu ya Bu ya. Nah itu mungkin private aja Bu, karena tidak semua teman-teman mahasiswa itu kan sama kasusnya. Gitu ya. Kemudian Bu Ilya menambahkan juga, kalau nanti ternyata setelah semua mahasiswa menjawab dan Ibu ingin memberikan poin-poin khusus atau penting penekanan terhadap jawaban diskusi, Ibu boleh men-share semua itu, menambahkan activity misalkan pembahasan diskusi 1. Nah, sehingga mahasiswa tahu, oh harusnya menurut tutor itu yang bagus itu, yang baik dan benar itu jawabannya tuh ini. Saya itu biasanya di akhir sesi suka memberikan jawaban yang benar terkait diskusi, pertanyaan diskusi, tapi sifatnya saya posting umum. Ya, saya tadi tambahkan add activity or resources, kemudian saya pilih file atau saya umumkan pembahasan diskusi 1. Para mahasiswa ini adalah jawaban terkait dengan diskusi 1 Anda. Silakan dipelajari untuk mempersiapkan diri di ujian. Saya suka gitu, Bu. Itu boleh. Itu silakan share umum supaya mahasiswa pun tahu semua. Gitu ya. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya, Bu? Saya lupa. Tentang pedoman penilaian, Bu. Oh, pedoman penilaian, Ibu, tidak semua materi pada realnya ya, pada kenyataannya nanti di e-learning, tidak semuanya ada pedoman penilaian. Tidak semua. Jadi Ibu Bapak silakan mencari jawaban sendiri terkait itu. Jadi namun ada juga beberapa mata kuliah yang sudah diberikan guide untuk menjawabnya seperti apa atau pedoman penskorannya seperti apa. Hanya di FST tidak semuanya mata kuliahnya ada pedoman penskoran. Demikian. Tapi maksudnya boleh disampaikan pada saat sesi, boleh, pada saat sesi video. berakhir. Ya, boleh. Kalau saya suka begitu, Bu, supaya mahasiswa bisa tahu, oh, di mana salahnya dan dia bisa mempelajari lebih detail ketika persiapan ujian. Baik, terima Agung kasih ada Bu mau Dewi. tambahkan? Baik, terima kasih Bu Ya, Lia. saya kira cukup, Bu. Tapi Dari yang tidak boleh di-share itu kan kunci jawaban. Kalau rubrik penilaian itu misalnya secara umum itu boleh ya. Kalau mahasiswa itu Apalagi akan penguatan-penguatan itu sangat Iya. diperlukan Pak Agung ya, Iya. supaya mahasiswa termotivasi. Bu Lia dari STIS dengan Bu Erni sama Pak
Pak Wadeknya itu siapa? Pak Pak Setia. Arif. Oh, Pak Setia. Pak Setia ya. Baik, terima kasih Ibu Lia yang sudah bergabung. Sama-sama Ibu. Teman-teman, Ibu Bapak mungkin satu pertanyaan lagi ya. Ini semangat banget udah mau jam 3 nih. Ya, Bu, saya Silakan mungkin, Bu. siapa? Ya, Bu. Mangga. Bu, saya perkenalkan, nama saya Nofri Ediatma, saya dari IPR Jambi. Kebetulan ya. saya sudah login nih, Bu, di e-training. Ya. Nah, di sini kan ada make course-nya kan ada 4 di sini, Bu. Nah, nanti yang diisi yang untuk tugasnya itu yang mana ya, Bu ya? Ada 4 kelas gitu. Ada kelas pelatihan tahap 3, kemudian ada pelatihan calon tutor, kemudian kelas simulasi 2023 ganjil tahap 2. Tahap Kemudian 3 Bapak. yang tahap 3 berarti, Bu ya? Kelas simulasi tahap 3, 2023 genap gitu, Bu ya? Ya, karena ini kan tahap 3 yang Bapak Ibu ini. Oke, siap, Bu. Mohon maaf mungkin harusnya sih hanya muncul satu kelas aja. Mungkin kemarin tim kami masih kerepotan ya. Jadi Bapak Ibu silakan dipilih kelas tahap 3 2023 genap ya. Baik. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Nofri. Apakah sudah cukup atau satu lagi? Saya boleh tanya, Bu. Baik, mangga. Siapa ini? Nggak kelihatan. Saya Ahmad, Bu. Ya, mangga Bapak. Saya mencoba membuka di maaf Bu, kamera saya rada rusak. Saya mencoba membuka yang di e-trainingnya ini. Kalau mau memasukkan entah itu yang materi pengayaan itu loh Bu, itu di bagian materi pembelajaran itu saya sudah turn editing on, terus kemudian saya mau memasukkannya, saya klik di bagian materi pembelajaran, di sebelah kanan itu ada bagian edit, itu hanya ada edit setting saja, tetapi di edit setting itu saya bisa menambahkan entah itu tuh PPT ataupun PDF ataukah video YouTube atau bagaimana Bu? Di bagian mana saya menambahkannya ya Bu ya? Maaf, Bapak mau menambahkan materi misalkan gitu? Iya, begitu Bu. Nah, ini nanti biasanya ini kan begini nih, awalnya gini ya. Ya, betul Bu. Nah, ini harus di-on-kan dulu Bapak. Ya. Ini harus di-on-kan. Setelah turn editing on, Bapak kalau mau menambahkan itu harus di paling bawah nih Pak. Jadi bukan di edit section ini, tapi penambahannya di bawah ini. Add on activity, activity or resource. Di sini Bapak. Oh, ya. Ya, jadi Bapak misalkan mau menambahkan file nih. Bapak mau menambahkan file materi yang pengayaan sesi 1. Nah, cantumkan di sini. Ini kalau ada pentungan kayak gini, ini wajib diisi. Misalkan materi pengayaan sesi 1. Nah, Bapak berikan informasi yang jelas ke mahasiswa. Mahasiswa, silahkan membaca terlebih dahulu, misalkan ya, materi pengayaan sesi 1 berikut. Misalkan gitu ya. Nah, supaya ini nanti muncul di display nanti saat di save, nanti Bapak tulis di sini display description on course page. Ya, kemudian Bapak ambil filenya di mana? Oh, saya ada filenya tadi misalkan, tapi jangan besar-besar ya Pak materinya. Misalkan saya jangan size-nya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu besar, jangan terlalu gede. Saya ini aja deh yang kecil. Nah, di sini setelah selesai nanti Bapak Ibu upload this file. Nah, setelah selesai upload this file, nanti ini save and return to course. Ya. Nah, nanti akan munculnya itu di bawah, jangan kaget, bukan di sini. Ini karena tadi udah ada ya, misalkan ini saya hapus dulu deh, delete deh. Ya, karena tadi udah ada. Nah, ini akan ada di bawah tuh Pak munculnya ya, materi pengayaan kuis 1, sesi 1. Padahal Bapak taruhnya bukan di kuis, tapi di materi. Bapak drag ini nih, yang tulisannya gini tuh plus gitu ya, taruh di atas. Di sini nih, di sini. Nah, di drag aja tuh. Jadi nanti posisinya ada di sini.
Nah, gitu. Nah, ini udah selesai Bapak tugas 1, materi pembelajaran 1, udah selesai Bapak tugasnya, gitu ya. Jadi nanti ketika Bapak mau menambahkan apapun informasi, silakan nanti cari yang paling bawah dulu. Nah, di sini. Ya. Tapi jangan lupa di-on-kan dulu mode ininya. Karena kalau nggak di-on-kan nggak bakalan bisa. Udah paham Bapak? Nih, siap Bu, paham. Sip deh. Saya pikir semuanya pada gercep-gercep deh karena waktunya juga cuma 3 hari ya. Fokus saja ke yang ditandain merah. Bapak Ibu mau sekarang mau membuatkan dulu video biar sekaligus boleh ya. Jangan lupa tidak usah sesuai dengan konten yang ada di judul sesi ini. Tidak perlu sama. Kalau mau sama boleh, kalau mau tidak pun tidak apa-apa. Kami tidak akan menilai konten, tapi kami ingin menilai kinerja Bapak selama pelatihan ini, komitmen Bapak dan komitmen dan kinerja Kemampuan teknis, kemampuan teknisnya. ya kemampuan teknis Bapak Ibu dalam menggunakan e-learning kami yang berbasis model ini. Gitu ya. Jadi nggak usah pusing. Ini judul bisa diabaikan saja. Mau isinya nanti basis data, pemrograman, statistik, matematik, nggak apa-apa. Kita nggak akan lihat kok. Ya. Yang dilihat itu tadi setiap setiap sesi ada sapaan, ada video, setiap materi ada materinya, setiap diskusi ada nilai dan feedbacknya, juga setiap tugas ada nilai dan feedbacknya. Gitu ya. Sekali lagi saya sampaikan, batas waktu pengumpulan atau penyelesaian tugas, tadi Pak Agung udah sampaikan sebetulnya ya Pak Agung. Belum tanggal 27 Di ya. PPT ya. Di PPT sepertinya harus disampaikan lagi nih. Ini masih terlihat apa? Learning ya? Masih terlihat e-learning ya Bapak Ibu? Sudah stop sharing. Stop Oh, Bu. Stop sharing, Bu. Stop sharing. Oh, kadang-kadang saya lihat sendiri nih ya di sini. Stop sharing. Sebentar, saya buka lagi deh kalau gitu. Tadi Pak Agus sebutnya di awal, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang belum masuk di awal ya. Karena ada yang Sampai tanggal 26 Bu. ya, saya sampaikan lagi deh supaya Bapak Ibu melihat. Boleh, boleh. Ya, sebentar ya, saya cek dulu Sampai filenya. tanggal 26 jam berapa? Ya, ini Bapak Ibu silakan disimak Jam 12 siang, Pak. informasi ini. Nah, saya share deh. Tuh, ya. Jadwal pelatihan tutor-tuton, skema kerjasama dan umum sebetulnya di sini ya. Tatap mukanya, kenapa ini sih? Ini masalah, bukan ini. Bukan ini ya Pak Agung? Bukan, Ya, ini tahap Bu, 2, bukan, Bu. Salah lagi. Ini mah yang tahap 2 deh. Mana dong nih yang ingat gini belum ya. direvisi. Jadi tatap mukanya itu, tatap mukanya 23 sampai 24. Nah, dicatat aja ya. Tatap mukanya 23 sampai 24. Pengerjaan tugasnya mulai 23 sampai 26. Itu pengerjaan tugas yang tadi merah-merah di setiap sesi. Penilaian akan kami lakukan 27 sampai 30. Semoga pas awal April atau sebelum tutor dimulai, pastinya Bapak Ibu sudah mendapatkan pengumuman. Gitu ya. Iya nih belum update tadi saya salah ngambilnya. Ini yang tahap 2. Kalau tahap 3 tadi 23 sampai 24, 23 sampai 26 dan 27 sampai 30. Jadi Bapak Ibu, pengerjaan diharapkan kami tunggu 26 sampai pukul 23.59 WIB ya. Itu ya. Baik, sudah jelas Bapak Ibu? Lagi, Bu, ini. Nggak boleh bertanya lagi, Bu, ini, Bu. Siapa yang mau bertanya lagi? Webinar 2324. Ya, ada 5 orang lagi ya, silakan dipersingkat aja, Pak. Pengerjaan 23 sampai 26. Ya, boleh dari sekarang kerjain yang sudah paham. Ya, Bu, mohon izin bertanya, Bu. Ini saya Danang Chandra dari Kediri, Bu. Mohon maaf, Bu. Ini tadi saya sudah masuk di e-training, sudah mencoba untuk ngisi di diskusi ini ya, Bu ya, untuk mencoba menilai. Terus kita untuk melihat ini yang sudah dinilai atau belum itu gimana, Bu? Karena saya lihat kok tidak ada. Maksudnya, oh ini tiba-tiba ada yang kurang atau mungkin kelewatan atau gimana gitu. Dari mana ya, Bu ya? Mohon maaf. Ini Betul. cuma itu aja. Kalau untuk
Kalau untuk diskusi, ya memang belum ada, sebentar, saya lihatin dulu. Mana nih? Nah, kalau untuk diskusi memang belum ada cara mudah untuk melihat seperti tugas. Kalau tugas kan terlihat ya Pak Danang, siapa yang belum dinilai, siapa yang belum Ya, kan? ya Bu. Ya, Nah, ya, kalau terlihat. diskusi misalkan gini, ini kan kita tahu nih, kalau di demo ini, karena di demo ini adalah mahasiswanya tuh nomor ya, mahasiswa 1, mahasiswa 2 gitu ya. Ya, Nanti Bapak fine aja mahasiswa 1 gitu. Ya. oh, Kemudian Kalau belum, mahasiswa 2 untuk ngakalinnya gitu. Itu aja. kalau di rate-nya masih kosong artinya belum dinilai, Pak, kan ada Ya. kolom rate itu. Kalau sudah Nah, dinilai ada nilainya. ya, betul. ya. Tapi kalau Komennya melihat juga kan kan ada yang komennya di satu-satu bawahnya. gitu. Ya. Kalau Ya, melihat jadi menurut nanti satu-satu. kalau udah ada nilai, Ya. nanti tulisannya itu biasanya misalkan ini ya, kita nilai aja deh, nggak usah komen dulu sekarang mah ya, karena udah sore waktunya, misalkan 87 lah. Nah, nanti kalau dia sudah kita nilai ini, mana nih? Langsung di replay kanan. Iya. Mana sih? Bawahnya Oh iya reply nih. lah itu. Kenapa jadi real saya juga? Tuh, nah, anggaplah gini lah ya. Post to forum, gitu lah ya. Anggaplah ini mah ya. Jadi nanti tuh ada gini Pak nilainya nih, tandanya nih. Hijau ada kurung 1. Ini udah dinilai artinya. Ya. Jadi untuk Di sementara scroll. begitu Pak Danang ya, kita tidak seperti tugas, langsung bisa dicek ke dalam dashboardnya. Kalau ini belum ada. Kalau diskusi tinggal di scroll aja ke bawah, Pak, dari atas ke bawah kan kelihatan itu, mudah itu. Mana yang masih kosong, mana yang belum ada tanggapan kan kelihatan itu. Oh gitu. Nggih, nggih. Atau kalau nanti realnya Bapak Ibu nanti akan ada surat cinta dari Wadek 3-nya. Mana yang belum kelewat? Ada yang udah kelewat, udah dinilai, apa yang kelewat nanti ada setiap minggu. Tinggal Bapak ikutin itu aja Excel yang dari Wadek 3 ya. Oh, gitu. Ya, terima kasih. Jangan khawatir Pak Danang. Nah, saya catat nih Pak Danang ini nanti ada nggak mahasiswa yang belum dinilai? Siap. Nggih, terima kasih. Siap deh. Gini Cukup Bu, mungkin ya? kalau yang barusan Bu ya, melanjutkan Bu ya. Ya. Yang forum diskusi itu tanpa menggunakan klik yang merah yang atasnya Yang mau turn editing diedit. off ya, turn editing off, langsung nilai bisa nggak Bu tersimpan? Oh, Bapak begini, yang tadi misalkan Bapak mau menilai diskusi 3. Nah, Bapak ngekliknya begini, nilai diskusi 3, itu kan nanti di sini kelihatan sesi ya Pak ya. Ini kan kelihatan sesi tadi, ini sesi 1, sesi 2. Ya. Kalau untuk menilai diskusi tidak usah turn editing on, karena Bapak tidak akan mengedit. Bapak hanya akan menilai, langsung aja klik diskusi ini. Nah, nanti muncul tuh jawaban-jawaban mahasiswa. Ya, Oke, tuh siap, 25-nya siap. ngabring nih ada di sini. Langsung di rate-nya itu ya Bu ya. Langsung saja diklik ya. Silakan, Oke. cukup mungkin. Siap. Terima kasih. Nah, sekarang di akhir acara saya hanya ingin menegaskan selamat mengikuti pelatihan. Hari ini sudah berakhir. Besok masih ada jam 8.30 sampai jam 15. Yang bagi mau mengerjakan tugas menyicil silakan mulai hari ini pun sudah bisa. Ya, jadi perhatikan setiap sesi yang instruksinya merah-merah. Bapak Ibu tidak usah mengganti warna merah dengan warna hitam dalam e-training ini. Sekali lagi, kami tidak akan melihat konten, yang akan kami lihat adalah kemampuan Bapak Ibu menggunakan fitur-fitur yang ada di LMS, kemudian konsistensi dan komitmen Bapak Ibu dalam membantu membimbing mahasiswa kami dalam proses tutorial online ini. Itu saja Bapak Ibu. Jadi intinya silakan dilakukan pengerjaannya sampai tanggal 26 jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Besok terkait dengan bagaimana menilai, bagaimana mendiskusi, menilaikan tugas, bagaimana itu nanti praktek online melalui e-learning dan juga karya ilmiah akan disampaikan oleh teman-teman instruktur per kelas masing-masing. Namun tetap Bapak Ibu join dulu di main room, nanti akan dimasukkan ke dalam breakout room masing-masing. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf atas kekeliruan ataupun hal-hal yang kurang berkenan dari saya untuk Bapak Ibu. Sekali lagi saya haturkan terima kasih.
Semangat dan selamat mengerjakan pelatihan ini dengan baik. Semoga sukses untuk Bapak Ibu semua. Wabillahi Madi taufiq mau wal jadi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madi mau bikin Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Download materi. Bapak Ibu. Oke, Bapak. Terima kasih ya. Bapak Ibu.